Sejak Rusia menguasai Crimea pada tahun 2014, Ukraina telah bersumpah untuk suatu hari nanti merebut kembali wilayahnya. Selama bertahun-tahun itu terasa mustahil. Cengkeraman Rusia di wilayah itu memang terlalu kuat, dan ketika Moskwa melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022, Kiev terpaksa memusatkan upayanya di tempat lain untuk mencegah wilayah lain jatuh ke bawah kendali Kremlin. Sekarang keadaan telah berubah. Ukraina telah membalikkan keadaan perang ini. Mereka mendapatkan momentum dengan sangat cepat. Dan tiba-tiba saja, pembebasan Crimea tidak lagi tampak seperti mimpi belaka, melainkan menjadi kemungkinan yang sangat nyata. Karena pasukan Ukraina secara perlahan namun pasti memutus jalur-jalur yang menghubungkan wilayah tersebut dengan Rusia, melemahkan cengkeraman Kremlin, dan berpotensi membuka jalan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ini sudah lama dinantikan. Lebih dari 1 dekade lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan perebutan paksa semenanjung Crimea. Dia beralasan bahwa itulah yang diinginkan rakyat dan bahwa Crimea selalu menjadi dan seharusnya tetap menjadi bagian dari Rusia. Banyak orang di wilayah tersebut dan di seluruh Ukraina sangat tidak setuju, tetapi operasi Putin direncanakan dan dijalankan dengan sangat baik sehingga Kiev tidak punya banyak pilihan selain dengan terpaksa menerima keadaan baru tersebut. Saat invasi besar dimulai pada 2022, Rusia memanfaatkan kontrolnya atas Crimea. Rusia mengirim pasukan, pertahanan udara, pembom, dan lainnya ke wilayah itu untuk melakukan serangan terus-menerus ke selatan Ukraina. Semenanjung itu secara efektif diubah menjadi landasan peluncuran militer dan terbukti sangat penting pada hari-hari awal ketika pasukan Kremlin membuat kemajuan pesat di tempat-tempat seperti Kherson dan Zaporizhia. Ukraina menyadari hal ini dan secara aktif mulai menargetkan Crimea setiap kali ada kesempatan untuk melakukannya. Kami menyaksikan serangan terhadap armada Laut Hitam di Sevastopol, Crimea, serta serangan ke jembatan Selat Kerch yang menghubungkan semenanjung dengan daratan utama Rusia. Namun serangan-serangan itu sering sporadis dan membuat Ukraina sulit membangun atau mempertahankan tekanan berkelanjutan di wilayah tersebut. Meski mengalami kerusakan atau kerugian di wilayah itu, Rusia biasanya masih sempat memulihkan, memperbaiki, dan mengisi kembali pasukannya dengan memanfaatkan beberapa jalur pasokan utama. Mereka memakai jembatan itu serta feri kereta api untuk mengangkut kargo dan pasukan penting melintasi selat. Pasukan Kremlin membangun koridor darat dan jalur kereta yang menghubungkan Rusia melalui wilayah pendudukan ke Crimea. Dengan pilihan ini, tentara Rusia bertahun-tahun bisa mempertahankan kehadiran besar di semenanjung itu. Bahkan ketika pasokan mulai menipis atau serangan drone dan rudal Ukraina terjadi, tidak pernah butuh waktu lama untuk mendapatkan lebih banyak personel, amunisi, dan sumber daya lainnya ke wilayah tersebut. Saat ini, situasinya benar-benar berbeda. Para komandan Rusia kini diyakini enggan mengandalkan jembatan untuk mengangkut pasukan atau peralatan militer. Ini sebagian besar karena Ukraina telah berulang kali melancarkan serangan yang berhasil terhadap struktur itu selama bertahun-tahun. Termasuk ledakan besar pada Oktober 2022 yang menyebabkan beberapa bagian jalan runtuh, serangkaian ledakan lain pada Juli 2023, upaya serangan rudal pada Agustus 2023, dan serangan bahan peledak bawah air pada Juni 2025. Meski tak ada ledakan atau kebakaran terdokumentasi sejak itu, jembatan ini hampir selalu siaga merah karena drone dan rudal Ukraina bisa saja muncul tiba-tiba dan meruntuhkan struktur ke laut kapan saja. Bahkan, baru-baru ini pada 16 Mei, lalu lintas di jembatan tersebut harus dihentikan sementara selama 11 jam demi alasan keamanan sebelum layanan normal kembali berjalan. Penutupan ini menyebabkan keterlambatan panjang pada belasan kereta dan kejadian serupa cukup sering akhir-akhir ini. Jembatan itu sering menghentikan operasional sementara saat drone atau rudal Ukraina terdeteksi di langit Crimea. Tanpa jembatan, Rusia tetap bisa mengoperasikan banyak feri kereta api untuk memindahkan orang dan barang melintasi Selat Kerch. Ukraina pun mulai menghancurkan mereka satu persatu. Awal April tahun ini, feri terakhir bernama Sandy Slavyanin berhasil dilumpuhkan. Badan Intelijen Militer Ukraina (GUR) merilis gambar-gambar serangan tersebut yang menunjukkan api dan asap keluar dari kapal itu. Pada malam yang sama, pasukan Kiev juga menyerang pelabuhan Rusia di Kavkaz yang terletak di wilayah Krasnodar Krai, mengirimkan pesan yang jelas kepada musuh mereka bahwa aliran pasokan militer melintasi Selat Kerch tidak akan diizinkan lagi. Tanpa jembatan atau jalur air, pasukan Rusia hanya punya satu pilihan tersisa.
Mereka hanya bisa mengirim pasokan dari daratan utama ke Crimea lewat wilayah yang diduduki, tepatnya di Jalan Raya M14 atau Jalan Raya Mariupol. Jalan raya ini melintasi Ukraina Selatan, menghubungkan Odessa di barat dengan perbatasan Donetsk dan Rusia di timur, serta melewati Kherson dan Mariupol. Rusia yang menguasai sebagian besar Donetsk bisa mengendalikan jalan raya ini dan memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Mereka dapat mengirim tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut pasukan di M14 melewati Mariupol yang diduduki, lalu keluar jalan raya ke selatan, melintasi perbatasan wilayah menuju Crimea. Selama bertahun-tahun, itu berhasil. Jalan raya itu sering dipenuhi kendaraan Rusia, tentara, dan pasokan menuju semenanjung. Ukraina sulit berbuat banyak karena jalan ini jauh dari garis depan dan dijaga ketat. Drone Ukraina belum cukup mampu menjangkau jalan raya itu secara rutin, sehingga pasukan mereka harus memprioritaskan lokasi dan target lain yang lebih penting. Namun pada tahun 2026 ceritanya sangat berbeda. Ukraina kini tak hanya belajar peperangan drone, tapi sudah menguasainya. Ukraina kini memiliki kendaraan udara tak berawak UAV yang lebih besar, lebih baik, dan lebih berdampak dari sebelumnya, dengan kemampuan untuk menjangkau lebih jauh dan menghantam lebih keras dibandingkan pendahulunya yang lebih primitif. Dan Ukraina menggunakan drone-drone itu dengan sangat efektif, menjadikan M14 sebagai jalan raya menuju neraka bagi Rusia. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Pada 11 Mei, para blogger dan propagandis militer Rusia tiba-tiba mulai membunyikan alarm, membagikan laporan bahwa drone Ukraina akhirnya terlihat di sepanjang jalan raya itu dan sekarang mampu menempuh jarak 160 hingga 200 km atau 100 hingga 124 mil yang diperlukan untuk melintasi garis depan dan mencapai jalur vital jaringan pasokan Kremlin ini. Beberapa hari kemudian, para blogger yang sama panik membagikan video dan foto kendaraan terbakar serta kebakaran di pinggir jalan akibat serangan UAV Ukraina di wilayah itu. Blogger Alexei Zivov menyebut serangan itu sebagai sinyal yang sangat mengkhawatirkan, lalu melanjutkan, musuh mulai menyerang jalur logistik utama dengan drone jarak jauh berteknologi satelit Starlink untuk menghancurkan target jauh dari garis depan. Blogger Vladimir Romanov menyatakan ruas jalan Mariupol-Budiansk itu bukan lagi jalan di wilayah belakang, menandakan jalan tersebut makin berbahaya. Ia membagikan rekaman truk tangki bahan bakar yang terbakar di pinggir jalan. Ukraina juga merilis laporan dan rekaman serangan drone yang sukses di wilayah itu. Lebih tepatnya, Brigade Azov menulis di Telegram bahwa drone Ukraina sekarang mampu berpatroli di jalan-jalan dan menyerang target hingga kedalaman 160 km di belakang garis pertempuran, serta mengeluarkan peringatan keras kepada musuh di wilayah tersebut. Korps pertama Pangkalan Angkatan Laut Azov terus menciptakan zona sanitasi untuk logistik Rusia. Kedalaman serangan akan meningkat dan Ukraina telah menepati janjinya. Dalam beberapa hari sejak laporan awal itu muncul, M14 telah menjadi salah satu lokasi paling berbahaya di seluruh wilayah pendudukan bagi tentara dan kendaraan militer Rusia. Tidak ada tempat yang aman karena drone Ukraina tidak pernah terlalu jauh. Dilengkapi dengan cukup bahan peledak untuk menghancurkan tank dan kendaraan infanteri, UAV kamikaze ini sama sekali tidak kesulitan untuk menghabisi truk pengangkut sederhana dan kendaraan pengangkut personel. Setiap hari, jalan raya itu makin mirip zona pembantaian garis depan dibanding jalur suplai aman. Blogger Rusia Maxim Kalashnikov bahkan menyamakannya dengan medan perang di Afghanistan. Jalur darat menuju Crimea semakin mirip dengan jalan-jalan di Afghanistan pada tahun 80-an. Sisa-sisa kendaraan yang hancur berserakan di sepanjang sisi jalan. Musuh mengganggu suplai dengan drone. Ini kabar buruk bagi Rusia dan situasinya akan makin memburuk. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahas topik ini setiap minggu. Para komandan Ukraina telah dengan jelas menyadari bahwa jalan M14 dan jalan-jalan yang terhubung adalah satu-satunya jalur yang tersisa bagi Rusia untuk mengirim pasokan ke Crimea, dan mereka sangat ingin memutus jalur pasokan terakhir itu dengan cara apapun yang diperlukan. Penduduk setempat melaporkan bahwa jalan raya Mariupol benar-benar terbakar dan menjadi mustahil untuk dilalui perawatan militer dengan aman. Sebagai tanggapan, beberapa blogger militer dan komandan Rusia telah membunyikan alarm dengan mendesak agar pertahanan yang lebih kuat dan langkah-langkah penangkal drone baru segera dipasang di daerah tersebut, seperti jaring kamuflase untuk menutupi jalan dan menciptakan penghalang antara drone di atas dan kendaraan di bawahnya.
Namun hingga kini, belum terlihat jaring atau perlindungan anti-drone lain dipasang. Sementara itu, satu-satunya kemajuan besar Rusia terjadi pada 21 Mei saat Gubernur Kherson, Vladimir Saldo, menandatangani dekrit yang sementara membatasi pergerakan kendaraan barang di sebagian jalan yang kini disebut Jalan Raya Novorossiya atau Jalan Raya Rusia Baru. Namun, Saldo mencatat kendaraan militer dan truk pengangkut barang penting masih diizinkan melewati rute ini. Keputusan itu menimbulkan kebingungan dengan seorang blogger pro-Kremlin mengatakan hal ini akan memudahkan operator drone Ukraina menyerang target militer di sepanjang jalan raya karena mereka tak perlu lagi membedakan kendaraan militer dan sipil. Sementara itu, Institut Studi Perang mengatakan bahwa dekrit Saldo membuktikan bahwa taktik Ukraina berhasil. Keputusan Saldo membatasi pergerakan di Jalan Raya M14 menunjukkan serangan Ukraina membuat jalur ini lebih berbahaya dan kemungkinan besar akan mempengaruhi logistik Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki. Dengan lebih sedikit kendaraan di jalan, tidak hanya tentara di Crimea yang terdampak, tetapi juga warga sipil di sana. Memang, kita sudah sampai pada titik di mana Rusia terpaksa memberlakukan sistem penjatahan bahan bakar untuk mobil di kota pelabuhan Sevastopol. Pada 23 Mei, kantor berita melaporkan Gubernur Mikhail Razvozaev menyatakan penjualan bahan bakar di kota terbesar Crimea dibatasi hingga 20% karena tantangan logistik yang belum dijelaskan. 20 liter atau 5,3 galon per kendaraan sampai situasinya membaik. Pada gilirannya, suasana hati dan moral di seluruh semenanjung akan terus merosot. Dan jika Ukraina dapat mempertahankan intensitasnya, mungkin dalam waktu dekat akan menjadi benar-benar mustahil dan tak berkelanjutan bagi Rusia untuk terus mengandalkan MM-14 sama sekali. Jika itu terjadi, Kremlin tak punya pilihan selain memindahkan pasokan ke Crimea dengan aman. Selanjutnya, Ukraina hanya perlu membersihkan sisa tentara Rusia dan instalasi militer di wilayah itu. Tanpa perlu khawatir aset rusak atau hancur akan diganti. Ini sudah terjadi. Laporan dari media Ukraina Noviny Live mengungkapkan pasukan pertahanan Ukraina aktif menyerang sistem pertahanan udara di seluruh Crimea. Intensitas dan frekuensi yang meningkat akhir-akhir ini memaksa musuh memindahkan sisa sistem mereka. Dmytro Pletnyuk, juru bicara Angkatan Laut Ukraina, mengonfirmasi bahwa pasukan negara tersebut menargetkan radar dan peluncur rudal Rusia. Selama setahun terakhir, banyak laporan tentang aset pertahanan udara penting yang rusak atau hancur, termasuk sistem seperti S-300 dan S-400 serta radar Nebo-U. Pletny.uk menyatakan semakin banyak celah bagi drone dan rudal Ukraina terbang di Crimea dan menghancurkan lebih banyak target. Menyiratkan bahwa pertahanan Rusia yang tersisa tidak efektif dalam menghentikan aksi pasukan pertahanan Ukraina, atau memang ada semacam kekurangan. Dia menambahkan, karena serangan tambahan dan tekanan pada armada Laut Hitam Kremlin, Rusia tidak efektif mengirim kapal. Saat ini, tak satu pun unit berada di laut. Artinya, pasukan Kremlin tak bisa lagi mengandalkan kapal perang dan kapal penjelajah rudal untuk menjaga wilayah rampasan mereka di Crimea. Dan dengan semakin sedikit pertahanan udara untuk melindungi infrastruktur dan instalasi militernya, Crimea semakin rentan terhadap serangan udara. Hal ini dikonfirmasi oleh pakar penerbangan Ukraina Anatoly Kravchinsky dalam wawancara dengan Radio NV pada 19 Mei. Menurut Kravchinsky, Ukraina mulai melihat aset-aset Rusia di Crimea sebagai sasaran empuk untuk serangan tanpa awak, seraya menambahkan bahwa Kiev menggunakan drone udara dan laut untuk menghancurkan sisa-sisa pertahanan pantai Kremlin. Kami kini dapat menyerang Crimea. Rusia menyadari ini meski terus mengirim sistem peperangan elektronik dan pertahanan udara ke sana. Dia melanjutkan dengan berpendapat bahwa seiring semakin seringnya serangan-serangan ini terjadi, Rusia secara bertahap kehilangan kemampuan untuk melindungi fasilitas-fasilitasnya di seluruh semenanjung tersebut. Dia mencontohkan banyak serangan sukses di lapangan udara Belbek misalnya, di mana Ukraina baru-baru ini berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Panzir S-2 serta beberapa infrastruktur tambahan lainnya, dan sebelumnya juga telah berhasil menghancurkan pesawat pencegat MiG-31 serta aset-aset penting musuh lainnya. Menurut sang ahli, Crimea kini mudah diserang dan Ukraina telah mencapai keseimbangan udara, namun sekarang menggunakan sistem tak berawak, bukan pesawat berawak. Namun keseimbangan hanya awal. Ukraina tak ingin sekedar setara dengan Rusia di Crimea, tapi ingin mengusir musuh dari wilayah itu untuk selamanya.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkali-kali menegaskan ingin negaranya pulih total dengan semua wilayah yang direbut Rusia dikembalikan ke pemilik sah. Itu tidak hanya mencakup wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia, tetapi juga Crimea. Dan meskipun letaknya sangat jauh dari garis depan, Crimea tampaknya menjadi salah satu wilayah yang lebih mudah untuk dibebaskan oleh Ukraina. Pasukan mereka mengisolasi wilayah itu dan menghancurkan pertahanannya, membuat Rusia hampir tak bisa mempertahankannya. Itu masalah besar bagi Putin yang menjadikan Crimea sebagai misi pribadinya agar wilayah itu menjadi bagian Rusia. Itu seharusnya menjadi bagian dari warisannya dan salah satu alasan dia akan dikenang sebagai salah satu penguasa terbesar Rusia. Selama bertahun-tahun, dia merasa telah berhasil dan lolos begitu saja. Dan dia menikmati kekaguman dari banyak rakyat Rusia yang sejak saat itu pergi untuk menetap di wilayah tersebut atau menikmati liburan musim panas yang cerah di sana. Sekarang, apa yang dulu dianggap Putin sebagai kemenangan terbesarnya dengan cepat berubah menjadi kekalahan paling memalukan baginya. Ukraina sedang merebut kembali kendali dan secara efektif memegang masa depan Crimea di tangannya, tetapi masih harus dilihat apa yang akan mereka putuskan selanjutnya. Beberapa orang menginginkan pengepungan besar di wilayah itu agar pasukan Ukraina merebut kembali milik mereka secara paksa. Namun itu tampaknya tidak akan terjadi segera. Itu sangat bertentangan dengan strategi utama Ukraina dan fokus mereka memaksimalkan sumber daya yang ada. Serangan ke Crimea butuh banyak pasukan dan sumber daya, serta bisa membuka celah di garis depan untuk dimanfaatkan Rusia. Sampai kini, belum ada jalur jelas ke wilayah itu. Ukraina harus terlebih dahulu merebut kembali wilayah yang hilang di daerah Kherson sebelum melanjutkan ke Crimea. Kemungkinan besar kita akan melihat serangan udara yang makin intens di wilayah itu. Makin banyak drone terlihat melayang di atas jalan raya Mariupol, siap menyerang kendaraan militer Rusia yang melintas. Dalam waktu dekat, pasukan Putin mungkin tak bisa lagi mengandalkan jalan ini, yang akan membuat wilayah itu makin kacau karena pasokan bahan bakar, makanan, dan amunisi melambat drastis. Sementara itu, drone dan rudal Ukraina diperkirakan akan terus menghancurkan aset militer di semenanjung, melemahkan kendali Kremlin, dan menunjukkan pada warga setempat bahwa tentara Rusia tidak mampu melindungi mereka. Dan bukan hanya di Crimea saja, Ukraina melakukan langkah besar. Saat perang dengan Rusia dimulai, Ukraina hampir tak punya angkatan laut yang layak disebut. Namun entah bagaimana, Ukraina mampu sepenuhnya meniadakan ancaman armada Laut Hitam Rusia, merusak bahkan menenggelamkan banyak kapal musuh, termasuk kapal penjelajah rudal terkenal Moskva. Banyak kapal perang Kremlin mundur dan bersembunyi di pelabuhan serta pangkalan angkatan laut demi keselamatan mereka. Namun dalam serangan terbaru, Ukraina membuktikan tak ada tempat aman bagi kapal Rusia karena mereka baru saja menghancurkan salah satu fregat terbaik Vladimir Putin, Admiral Essen. Angkatan Laut Rusia kini tidak lagi sekadar terpojok. Aset-asetnya dihapuskan satu persatu secara sistematis dan para komandannya yang tidak tahu apa-apa tak bisa menghentikannya. Serangan itu terjadi pada malam tanggal 23 Mei di pangkalan Angkatan Laut di Novorossiysk, wilayah Krasnodar, Rusia. Novorossiysk adalah salah satu kota pelabuhan terbesar Rusia di Laut Hitam dan pangkalan utama armada Laut Hitam. Dan kota ini menjadi target yang semakin populer bagi drone dan rudal Ukraina dengan beberapa serangan sukses yang tercatat di wilayah ini dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Kremlin terpaksa hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat segala sesuatu mulai dari kapal, terminal minyak, hingga markas militer diledakkan dan dibakar. Dan serangan terbaru ini tanpa diragukan lagi adalah salah satu yang paling menghancurkan yang pernah terlihat sejauh ini. Detail lengkap tentang bagaimana hal itu terjadi, beserta rekaman video dampak dan akibatnya, dibagikan secara online oleh Mayor Robert Major Brovdi, salah satu komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina yang paling terkenal. Brovdi mengungkapkan bahwa berbagai unit terlibat dalam misi serangan jarak jauh ini, termasuk kru dari Batalion Kirov ke-9, Brigade Nemesis ke-412, dan Brigade Penerbangan Serang tak berawak ke-414. Bersama-sama, para operator berpengalaman ini menargetkan dua kapal Angkatan Laut Rusia, fregat kelas Admiral Grigorievich atau kapal proyek 11.356R bernama Admiral Essen, dan sebuah kapal hovercraft rudal proyek 1239 yang tidak disebutkan namanya. Sebelum membahas kerusakan, mari lihat dulu kapal-kapal yang dimaksud.
Admiral Essen adalah fregat rudal kendali dan satu dari 6 kapal di kelasnya. 3 kapal termasuk Essen diyakini masih aktif di Angkatan Laut Rusia. 2 sudah dijual ke India dan 1 lagi akan dijual ke negara lain setelah selesai dibangun. Dibangun di galangan kapal Yantara di Kaliningrad, desain Admiral Essen didasarkan pada kelas Talwar atau fregat proyek 11.356 yang sudah ada sebelumnya, yang dibuat oleh Rusia untuk Angkatan Laut India. Kapal ini adalah bagian penting modernisasi armada Laut Hitam, dan Rusia tak ragu mengeluarkan biaya besar demi proyek ini. Setiap fregat diperkirakan bernilai sekitar 450 hingga 500 juta dolar. Seperti dapat diduga dari harganya yang tinggi, kapal-kapal ini sangat canggih dengan spesifikasi teknis mengesankan, setidaknya di atas kertas. Setiap fregat misalnya memiliki displacement standar sebesar 3.620 ton dengan displacement penuh sebesar 4.000 ton. Panjang mereka sedikit lebih dari 409 kaki atau 124,8 meter dengan lebar 49 kaki 10 inci yaitu 15,2 meter. Mereka dapat mencapai kecepatan puncak 30 knot yaitu 35 mil per jam atau 56 km per jam. Yang cukup cepat untuk kapal sebesar ini. Dan memiliki jangkauan 4.850 mil laut, 5.580 mil atau 8.890 km, serta daya tahan selama 30 hari. Laksamana Eson dapat membawa hingga 200 anggota kru sekaligus dan dilengkapi dengan berbagai persenjataan serta teknologi militer canggih yang mengesankan. Sebagai contoh, kapal ini memiliki radar pencari udara fregat M2M untuk mendeteksi ancaman udara yang masuk, serta beberapa radar pencari permukaan dan radar pengendali tembakan, ditambah sistem sonar MGK-335 EMO3. Kapal ini juga dilengkapi dengan perangkat peperangan elektronik yang lengkap dan peluncur umpan KT-216. Untuk persenjataan, Laksamana Eson dilengkapi dengan meriam laut A190E01 kaliber 100 mm yang memiliki laju tembak maksimum 60 peluru per menit dan dapat menembakkan amunisi anti udara berkekuatan tinggi atau munisi fragmentasi. Kapal ini juga memiliki 8 sel peluncur vertikal VLS untuk rudal jelajah kaliber, Onyx atau Tsiakon, ditambah 24 sel VLS tambahan untuk rudal permukaan ke udara. Terdapat juga 2 meriam putar AK-630 di kapal, bersama dengan hingga 8 sistem pertahanan udara portabel IGLA atau Verba, peluncur roket anti kapal selam RBU-6000, dan sepasang peluncur torpedo tabung ganda tipe 53. Singkatnya, kapal ini sangat lengkap dan dirancang memenuhi standar ketat peperangan laut modern. Namun semua pertahanan mahal itu tetap tak mampu menghentikan drone Ukraina. Kapal lain yang menjadi target dalam serangan ini adalah korvet peluru kendali Bora kelas proyek 1239 berbantalan udara. Sementara sebagian besar kapal jenis ini digunakan untuk pendaratan pasukan atau transportasi, proyek 1239 dirancang khusus untuk pertempuran laut dan merupakan salah satu kapal tempur laut terbesar dengan desain katamaran. Baru 2 kapal seperti ini dibangun, meski kabarnya akan ada lagi di masa depan. Kapal-kapal ini memiliki deplasmen sedikit lebih dari 1.000 ton dan panjang 215 kaki atau 66 meter dengan lebar 56 kaki atau 17 meter. Masing-masing kapal ini ditenagai oleh 4 generator diesel 200 kW dan berbagai mesin bertenaga tinggi sehingga mampu mencapai kecepatan puncak 55 knot atau 63 mil per jam dan 102 km per jam serta jangkauan maksimum 2.500 mil laut. Dengan kru minimal 35 orang, proyek 1239 memang tidak sebaik Admiral Eson dalam perlengkapan. Namun kapal ini tetap memiliki sensor, sistem peperangan elektronik, dan persenjataan yang lengkap. Itu termasuk sistem radar deteksi dan penunjukan target, Monumen E, sistem kendali tembak rudal Moskit E, beberapa peluncur roket umpan, 1 muatan penuh 8 rudal anti kapal, serta sistem rudal permukaan ke udara OSA-MA. Kapal ini dirancang untuk menghancurkan kapal musuh yang lebih besar dan melindungi formasi sendiri di pesisir atau perairan pedalaman. Namun pertahanan mereka terbukti tidak cukup melawan kendaraan udara tak berawak Ukraina, UAV, pada malam tanggal 23 Mei. Dikendalikan dengan keterampilan dan presisi oleh operator ahli Ukraina, beberapa drone berhasil menabrak kedua kapal ini yang sedang dalam posisi diam saat serangan terjadi sehingga secara efektif menjadikan mereka sasaran empuk. Laksamana Eson bersandar di dermaga Pangkalan Angkatan Laut Novorossiysk.
Video serangan menunjukkan setidaknya 1 drone menghantam sisi kapal, dan laporan menyebut setidaknya 3 UAV lain juga menabrak fregat itu, meski kapal sudah mencoba namun gagal menembak jatuh dengan sistem pertahanannya. Kapal korvet proyek 1239 berada di atas bantalan udara di pangkalan yang sama saat terkena serangan. Beberapa drone tampaknya kembali berhasil mengenai kapal itu. Kerusakan kedua kapal belum dirinci, jadi kita hanya bisa berspekulasi dampak serangan ini. Namun meskipun kedua kapal tersebut masih mengapung, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan layak untuk beroperasi dalam waktu yang cukup lama. Setiap kapal bisa mengalami kerusakan serius pada lambung, dek, atau sistem dan pertahanannya, sehingga Rusia perlu waktu, uang, dan sumber daya untuk memperbaikinya sebelum dapat berlayar lagi. Selain itu, kita tahu bahwa Ukraina belakangan ini telah menggunakan drone yang lebih berat dengan muatan yang lebih besar dari biasanya. Jika itu terjadi pada 23 Mei, kapal-kapal bisa dalam kondisi lebih buruk dari perkiraan, sehingga memerlukan perbaikan dan perawatan lebih luas dan mahal agar layak berlayar kembali. Beberapa sistem mungkin tidak bisa diperbaiki dan harus diganti, yang tentu membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha. Bahkan dalam skenario terburuk, yaitu jika kapal-kapal tersebut hanya mengalami kerusakan ringan, serangan ini tetap penting karena membuktikan bahwa kapal-kapal Rusia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Para komandan Kremlin bisa terus memindahkan kapal-kapal itu ke berbagai pelabuhan dan pangkalan, tapi kru drone Ukraina akan terus memburu mereka dengan presisi, tanpa ampun, dan efisiensi luar biasa berulang kali. Semakin sering terjadi, Rusia makin sulit memanfaatkan armada Laut Hitam secara signifikan. Di awal perang, pasukan Kremlin sangat mengandalkan fregat dan kapal penjelajah rudal di Laut Hitam untuk menembakkan rudal ke kota-kota kecil dan besar di Ukraina. Saat ini mereka jauh lebih enggan menggunakan kapal-kapal perang tersebut karena mereka tahu UAV Ukraina akan dengan cepat menemukan lokasi mereka dan mengirimkan kawanan drone untuk menghancurkannya. Dan jika kapal-kapal itu terlalu jauh dari pelabuhan, ada kemungkinan besar kapal-kapal itu bisa tenggelam, membawa ratusan awak kapal serta semua rudal mahal dan teknologi militer mereka ke dasar laut bersama mereka. Akibatnya, banyak kapal terbaik Rusia seperti Admiral Eson hanya berdiam di pelabuhan, nyaris tak berkontribusi pada upaya perang dan menjadi target mudah bagi lawan. Dan Ukraina benar-benar berniat untuk terus mencari dan menyerang target-target ini sampai semuanya musnah, dengan Majar sendiri secara jelas mengatakan, kamu pasti akan tenggelam suatu hari nanti, kapal tua berkarat, kamu tidak bisa bersembunyi. Catatan, Anda menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, ini saatnya. Ini bukan pertama kalinya Ukraina menyerang Admiral Eson. Ini juga bukan yang kedua kalinya. Ini sebenarnya serangan keempat yang dilaporkan terhadap kapal ini. Serangan pertama terjadi pada tahun 2022 saat tahap awal perang. Sekitar waktu yang sama ketika Ukraina berhasil menenggelamkan Moskva, pejabat juga melaporkan bahwa Admiral Eson mengalami kerusakan signifikan dan telah dikeluarkan dari operasi tempur setelah terkena serangan rudal jelajah Neptune. Diduga fregat tersebut kemudian ditarik dari zona konflik untuk menjalani perbaikan. Kru drone Ukraina terus menyisir area tersebut untuk mencari tanda-tanda kapal perang itu seiring berlalunya bulan dan tahun, siap dan menunggu untuk melumpuhkannya kembali kapan saja. Maret 2026 mereka mendapat kesempatan itu. Pada malam tanggal 2 Maret tepatnya, Admiral Eson sekali lagi mengalami kerusakan parah dalam serangan yang dieksekusi dengan sempurna di pelabuhan Novorossiysk. Ukraina dilaporkan menargetkan bangunan atas kapal tersebut yang mengakibatkan kebakaran besar selama sekitar 18 jam dan merusak beberapa sistem penting yang dibutuhkan untuk operasi tempur. Peluncur granat kapal itu yang dipakai menembakkan suar panas dan penyebar sinyal radio meledak saat serangan. Kompleks TK-25EW miliknya yang dirancang untuk mendeteksi radiasi radar dan menghasilkan gangguan juga rusak, sehingga kemampuan fregat tersebut untuk mempertahankan diri menurun drastis. Beberapa sistem radar Eson juga dikabarkan rusak atau hancur dalam serangan tersebut, termasuk yang digunakan untuk mendeteksi target Ukraina dan memandu rudal kaliber kapal itu. Serangan itu membuat fregat tak bisa lagi menembak rudal ke Ukraina sehingga menghilangkan kapasitas ofensif salah satu aset angkatan laut Rusia paling berharga. Sebuah kapal perang senilai $500 juta tiba-tiba menjadi tidak berharga. Pasukan sistem tak berawak Ukraina tak ingin diam dan memberi musuh waktu serta kebebasan untuk melakukan perbaikan. Sebulan setelah serangan Maret, tepat 6 April, mereka menyerang lagi.
Novorossiysk sekali lagi kembali dihantam drone Ukraina, dengan para ahli intelijen sumber terbuka mengungkapkan bahwa Laksamana Eson tidak berhasil melewati malam itu tanpa cedera. Citra satelit dari lokasi tersebut menunjukkan bahwa fregat itu mengalami serangan baru di bagian haluannya, tepat di samping meriam laut A190-100 mm. Area itu juga menjadi tempat penyimpanan sistem penanganan jangkar dan komponen tambahan kapal, dengan sonar pendeteksi kapal selam di bawahnya. Sistem sonar ini sangat rapuh, bahkan kerusakan kecil bisa membuatnya tidak berfungsi optimal. Jadi jika sistem itu terkena dampak dalam serangan tersebut, para ahli memperkirakan bahwa Rusia harus menghabiskan banyak waktu dan uang untuk memperbaikinya agar bisa berfungsi kembali. Beberapa orang juga berpendapat bahwa serangan tersebut kemungkinan telah menurunkan mobilitas kapal itu, sehingga kapal tersebut tidak dapat meninggalkan pelabuhan. Hal itu pada akhirnya akan membuat Ukraina semakin mudah untuk menyerang lagi, dan itulah yang benar-benar terjadi pada bulan Mei, sekaligus semakin mengurangi kemampuan Eson untuk berlayar ke Laut Hitam dan melancarkan serangan apapun terhadap Ukraina. Maret, April, dan sekarang Mei. 3 bulan, 3 serangan pada kapal perang Rusia paling berharga. Itu kisah sukses besar bagi Ukraina, tapi penghinaan besar bagi Angkatan Laut Rusia. Satu serangan bisa dimaafkan, tapi setelah serangan awal di bulan Maret, kekuatan militer yang kompeten seharusnya segera mengambil langkah pencegahan agar tidak terulang. Rusia sebaiknya menambah langkah anti-drone dan pertahanan udara di Novorossiysk atau meningkatkan cakupan radar agar bisa mendeteksi dan merespons drone lebih proaktif. Mereka setidaknya bisa mengirim tim darat untuk memindai langit dan mencoba menembak jatuh UAV Ukraina yang mendekat. Namun tampaknya mereka tidak banyak memperbaiki pertahanan di wilayah itu. Sebaliknya, mereka justru membiarkan Ukraina masuk tanpa perlawanan dan menyerang tanpa konsekuensi, memberikan pukulan demi pukulan yang menghancurkan, membuat Kremlin semakin sedikit aset yang bisa digunakan dan harus menghadapi tagihan perbaikan yang semakin mahal. Untuk memperburuk keadaan bagi Rusia, Admiral Eson dan korvet proyek 1239 bukanlah satu-satunya aset yang rusak pada malam 23 Mei. Magyar juga melaporkan daftar target tambahan yang sangat panjang yang berhasil diserang oleh operator drone mereka, termasuk sistem rudal permukaan ke udara OSA di Donetsk yang nilainya sekitar 10 juta dolar. Ditambah sebuah pangkalan belakang dan pusat logistik yang digunakan oleh Angkatan Darat, Udara, dan Pertahanan Udara ke-6 Rusia di pemukiman Rovenki yang terletak di wilayah Luhansk. Pos komando drone di Kherson diserang, begitu juga truk tangki bahan bakar dan kendaraan lapis baja di Zaporizhia. Kembali di Novorossiysk, 2 terminal minyak yaitu Terminal Shchaskaya dan Gorchikova juga terkena serangan. Terminal yang terakhir disebutkan kabarnya merupakan tempat penyimpanan minyak bumi terbesar di seluruh wilayah Kaukasus dengan kapasitas penyimpanan hingga 1,2 juta ton bahan bakar secara keseluruhan. Beragam aset di berbagai lokasi berhasil menjadi target dan baik rusak maupun hancur hanya dalam 1 malam. Itu adalah bukti luar biasa tentang seberapa baik Ukraina berhasil menguasai seni peperangan drone. Ketika Rusia terus meluncurkan drone ke kota dan permukiman Ukraina dengan tujuan menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin tanpa sasaran jelas, Ukraina memilih pendekatan yang lebih terukur dan metodis. Mereka hati-hati memilih target dan mengumpulkan intelijen untuk menemukan aset terpenting bagi Rusia. Contohnya, infrastruktur pendukung industri minyak dan perangkat keras militer mahal yang memungkinkannya menyerang kota dan warga sipil Ukraina dari jarak jauh. Agen melacak target, menentukan lokasi, dan memilih waktu yang tepat untuk menghancurkannya. Dan itu berhasil. Setiap minggunya semakin banyak laporan yang muncul tentang serangan Ukraina yang berhasil, bukan hanya di sepanjang garis depan atau 10 hingga 15 mil di belakangnya, tetapi juga jauh ke dalam wilayah pendudukan dan wilayah Rusia. Drone melakukan perjalanan jauh ke belakang garis musuh, menemukan dan menghancurkan aset-aset yang paling penting bagi Kremlin. Menyebabkan kerugian miliaran dolar, perlahan namun pasti mengurangi kemampuan Rusia melancarkan perang ini dengan membuatnya jauh lebih mahal dan tidak berkelanjutan. Mereka juga membawa perang ke rumah rakyat Rusia, bukan dengan menargetkan warga sipil atau infrastruktur sipil, tetapi dengan menerangi langit wilayah Rusia dengan api dan ledakan saat kapal perang dan kilang minyak berulang kali diserang. Ini membantu menghancurkan mitos bahwa mesin perang Kremlin adalah kekuatan maha kuasa, dan melemahkan klaim Putin bahwa Rusia hampir menang.
Sebagai akibat dari serangan Ukraina yang berulang kali dan semakin efektif, bahkan nasionalis garis keras Rusia dan yang disebut sebagai blogger Zep pun mulai mengkritik keputusan Putin dan menyoroti apa yang mereka anggap sebagai tingkat ketidakmampuan yang hampir memalukan di antara pimpinan militer negara itu. Sementara itu, masyarakat umum semakin berpendapat bahwa perang harus segera diakhiri dengan jajak pendapat menunjukkan bahwa popularitas presiden menurun dari hari ke hari. Kisah-kisah seperti ini juga menunjukkan betapa buruknya situasi pertahanan udara Rusia saat ini, karena bukan seolah-olah Ukraina hanya berhasil mengenai target secara acak di sana-sini setiap 2 minggu sekali. Sebaliknya, Ukraina berhasil menyerang beberapa aset di berbagai wilayah secara bersamaan. Secara logika, itu seharusnya mustahil. Rusia telah menghabiskan miliaran untuk perang ini. Mereka seharusnya bisa menghentikan beberapa serangan ini, namun ternyata tidak mampu karena Ukraina sangat fokus menghancurkan sebanyak mungkin baterai anti udara, radar, dan sistem rudal. Membuka jalur bagi drone dan rudal untuk terbang tanpa perlawanan, serta membuat target seperti Laksamana Eson benar-benar terbuka. Ukraina baru saja membongkar lagi mitos pertahanan udara Rusia. Mereka menghancurkan satu lagi instalasi militer utama Rusia dan menewaskan sekitar 100 tentara musuh. Ini hanyalah serangan terbaru dari serangkaian serangan yang semakin dahsyat, direncanakan dengan sempurna dan dieksekusi tanpa celah, menunjukkan kekuatan militer Ukraina yang terus berkembang dan semakin lemahnya peluang lawan mereka. Rincian serangan tersebut dibagikan pada 21 Mei oleh tidak lain dari Presiden Ukraina sendiri, Volodymyr Zelensky. Ia mengkonfirmasi bahwa tim pasukan khusus Alpha dari Dinas Keamanan Ukraina SBU melakukan serangan tersebut yang menargetkan markas Dinas Keamanan Federal Rusia FSB yang dilaporkan terletak di dekat kota Henichesk, sebuah kota pelabuhan di wilayah Kherson yang sebagian diduduki di Ukraina Selatan. Menghadap ke Laut Azov, Henichesk terletak di Arabit Spit atau Arabit Ero, sebuah lidah pasir penghalang yang memisahkan laut dari Laut Azov, serangkaian laguna asin, dan membentang hingga ke timur Crimea. Di sana, menurut laporan, FSB telah mendirikan pos komando yang cukup besar, dengan beberapa analis berpendapat bahwa mereka telah mengubah fungsi semacam hotel lama atau kompleks resor. Area itu kini sepenuhnya dikuasai Dinas Rahasia Rusia, dengan 9 bangunan utama, terlepas dari penggunaan sebelumnya. Setiap bangunan tersebut menjadi target operator drone Ukraina yang terdepan di dunia, dengan beberapa kendaraan udara tak berawak UAV dilaporkan menghantam atap bangunan dan lainnya terbang menembus jendela untuk meledakkan bangunan dari dalam. Beberapa ledakan besar dilaporkan terjadi di lokasi itu, disusul kebakaran hebat. Hal ini didukung oleh bukti video yang dibagikan secara online oleh SBU dan dengan jelas menunjukkan dampak besar dari drone saat mereka menabrak berbagai bagian kompleks, memicu ledakan api, serpihan, dan asap yang sangat besar. Selain itu, layanan pemantauan satelit FIRMS milik NASA mendeteksi tanda panas tinggi di lokasi serangan pada 17 Mei, tanggal saat serangan tersebut dilaporkan terjadi. Laporan Zelensky juga menjelaskan serangan itu lebih lanjut. Ada hasil yang baik dari para prajurit Pusat Operasi Khusus A milik SBU. Markas perwira FSB Rusia berhasil dihantam dan kompleks anti pesawat Pansir S-1 dihancurkan di wilayah kita yang sedang diduduki. Berkat operasi ini saja, Rusia menderita kerugian sekitar 100 penjajah tewas dan terluka. Orang Rusia harus sadar perang ini harus diakhiri. Sanksi Ukraina jarak menengah dan jauh tetap berlaku. Mari kita dalami faktanya. Zelensky pertama kali menyebut Pansir SS-1 salah satu pertahanan udara terbaik Rusia. Sebagai anggota keluarga Pansir, SS-1 adalah sistem rudal dan artileri anti pesawat bergerak dengan jangkauan pendek menengah, dirancang untuk melindungi unit militer, infrastruktur, dan pertahanan udara. Sistem ini menggunakan kombinasi meriam otomatis 30 mm dan rudal berpemandu radar, memanfaatkan radar akuisisi target, serta sistem elektrooptik untuk melacak hingga 40 target sekaligus. Sistem ini dapat menghadapi berbagai ancaman sekaligus, mulai dari pesawat, helikopter, hingga drone dan amunisi presisi. Singkatnya, ini perangkat keras kelas atas, dan Pansir telah banyak digunakan sepanjang konflik ini. Rusia mengandalkan mereka untuk menghadapi dampak kawanan drone dan pesawat rendah Ukraina. Setiap unit bernilai hingga $20 juta, sehingga keberhasilan Ukraina menghancurkan satu jadi pencapaian besar bagi pasukan Kiev dan masalah ekonomi baru bagi musuh. Ada juga korban jiwa akibat serangan itu.
Diperkirakan 100 tentara Rusia tewas atau terluka, semuanya hanya dalam 1 hari. Belum ada konfirmasi jumlah korban tewas dari pihak ketiga, namun bukti video sudah jelas. Ledakan-ledakannya begitu besar, hampir mustahil ada siapapun di salah satu gedung itu yang bisa selamat tanpa cedera. Jadi meski perkiraan Ukraina mungkin agak berlebihan, kemungkinan besar ada puluhan korban dari pihak Rusia. Bagian paling memberatkan dari cerita ini adalah adanya sistem pertahanan udara Pansir S-1 di area ini. Namun sistem itu tetap gagal melindungi fasilitas maupun dirinya sendiri. Analis memperkirakan drone-drone itu menempuh sekitar 200 km atau 125 mil untuk mencapai tujuan atau lebih jauh tergantung lokasi peluncuran. Mereka menempuh perjalanan sejauh itu, berpotensi melewati sistem pertahanan udara lain di sepanjang rute, serta pansir yang akhirnya mereka hancurkan, namun tetap saja tidak berhasil ditembak jatuh. Selain itu, besarnya dampak ledakan menunjukkan bahwa drone-drone tersebut membawa hulu ledak yang lebih besar dari rata-rata. Dalam waktu lama, saat merencanakan dan melancarkan serangan drone, Ukraina sering harus memilih antara jangkauan atau jarak. Mereka harus memilih antara mengirim drone lebih jauh dengan hulu ledak kecil atau membawa daya ledak besar tapi hanya bisa menyerang target dekat wilayah mereka. Dari apa yang kita ketahui tentang serangan ini, tampaknya masalah kompromi ini akhirnya telah terpecahkan karena Ukraina tampaknya mulai meluncurkan serangan drone yang lebih merusak dan menghancurkan pada target-target yang berada pada jarak yang cukup jauh. Dan ini bukan hanya kejadian satu kali saja. Ini adalah bagian dari daftar yang semakin panjang tentang contoh Rusia yang benar-benar tidak mampu melindungi lokasi-lokasi terpentingnya dengan baik, bahkan yang cukup jauh dari garis depan. Memang, hanya beberapa hari setelah serangan di Kherson, pada malam tanggal 19 Mei, Ukraina merayakan serangan sukses lainnya, kali ini jauh di wilayah Donetsk yang diduduki di kota Shyzhny. Di sana, pilot drone pasukan tak berawak Ukraina melancarkan serangan presisi ke rekan Rusia mereka. Mereka menghancurkan pusat pelatihan yang digunakan angkatan bersenjata Rusia untuk melatih operator UAV. Robert Brovdi, dengan nama sandi Magyar, merupakan juru bicara terkenal pasukan sistem tak berawak yang membagikan rincian serangan di Facebook. Dia menyebut misi itu salju untuk Akhmat, karena Sisna berarti bersalju dalam bahasa Inggris. Magyar menjelaskan 11 drone serang digunakan, masing-masing dengan hulu ledak 100 kg, lalu mengungkapkan dampak serangan itu. Kami menghantam fasilitas pelatihan dan produksi, serta titik penempatan sementara Resimen Tujuan Khusus Bermotor Seva Akhmat ke-78, yang dinamai menurut A. Kadyrov, beroperasi sebagai bagian dari Divisi ke-42 Angkatan Darat Worms. Kompleks utama 2 lantai, seluas 2.484 meter persegi, menampung fasilitas perakitan UAV dan hulu ledak, serta 1 lantai tempat personel ditempatkan. Persediaan amunisi di ruang bawah tanah menambah kesan tak terlupakan bagi para cacing yang berada di lokasi tersebut. Magyar mencatat sekitar 65 taruna pasukan khusus Rusia tewas dalam serangan itu bersama kepala pusat yang juga doktor Akademi Layanan Roket dan Artileri Rusia bernama Sandi Buri. Sekali lagi, inilah tepatnya jenis tempat yang seharusnya bisa dilindungi oleh Rusia. Tempat ini berada di wilayah pendudukan dan merupakan lokasi militer penting, sehingga seharusnya tentara yang katanya terkuat kedua di dunia bisa memasang pertahanan udara yang memadai di sana. Namun, drone Ukraina kembali berhasil masuk ke area itu tanpa perlawanan dan menghancurkan target dengan leluasa. Hal seperti ini makin sering terjadi seiring berjalannya perang. Pada akhir April misalnya, operator drone dari Resimen Terpisah ke-413 Pasukan Sistem Tak Berawak berhasil menyerang pusat Bas Samad Rusia, sebuah lokasi pengembangan drone utama di wilayah Zaporizhia yang diduduki. Laporan militer menyebut serangan itu menargetkan titik penempatan sementara dan beberapa bengkel tempat pasukan Rusia membuat serta melengkapi UAV, sistem robotik darat, dan peralatan peperangan elektronik. Pada awal April, terjadi serangan yang lebih besar lagi dengan banyak target yang dilenyapkan dari muka bumi oleh pilot drone mematikan Ukraina. Dalam satu malam pada 15 April, pasukan sistem tak berawak berhasil menghancurkan 3 sistem rudal pertahanan udara yang terpisah, 2 pangkalan Iskander, 1 pangkalan Rubicon, 2 depo minyak, 1 depo amunisi di Crimea, dan beberapa fasilitas militer di Donetsk. Dengan total keseluruhan 16 target. Magyar kembali dengan bangga membagikan secara online kisah para pilot Batalion Karos ke-9 Brigade Terpisah Buru Magyar ke-414 yang sukses melakukan serangan nyaris ajaib ini.
Ini sudah sampai pada titik di mana hampir tidak ada 1 minggu pun berlalu tanpa munculnya berita utama dan laporan tentang serangan seperti ini lagi. Drone Ukraina berulang kali menghancurkan target bernilai tinggi Rusia, terutama sistem pertahanan udara dan infrastruktur yang seharusnya dilindungi. Sebelum membahas dampak jangka panjang serangan ini, jika Anda ingin wawasan serupa, jangan lupa berlangganan The Military Show. Kami membahas topik seperti ini setiap minggu. Semakin sering serangan terjadi, makin buruk bagi Rusia. Beberapa blogger militer nasionalis garis keras di negara itu telah mengungkapkan frustrasi dan bahkan berbalik melawan Kremlin, mempertanyakan bagaimana dan mengapa serangan seperti ini dibiarkan terjadi. Mudah dipahami mengapa mereka marah. Rusia seharusnya menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Rusia seharusnya menghadapi lawan yang jauh lebih kecil dan lemah. Rusia seharusnya sudah menang perang ini sejak lama. Namun sekarang kita sudah lebih dari 4 tahun dalam pertempuran ini, dan alih-alih berada di ambang kemenangan, Rusia justru tampak semakin lemah, sementara Ukraina semakin kuat dari waktu ke waktu. Serangan seperti ini menyoroti perbedaan besar dalam strategi, taktik, dan kemampuan kedua pihak beradaptasi dengan tantangan serta perubahan kondisi perang. Di satu sisi ada Rusia yang sejak hari pertama pada dasarnya beroperasi dengan keyakinan tak tergoyahkan bahwa kekuatan brutal adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk memenangkan perang ini. Meskipun taktiknya mungkin sedikit berubah seiring waktu, beralih dari fokus awal pada serangan lapis baja dan mekanis menjadi lebih berorientasi pada drone dan bom luncur seiring waktu, strategi keseluruhannya selalu tampak bermuara pada satu prinsip sederhana. Jika Rusia mengirim cukup pasukan dan amunisi ke Ukraina, mereka akhirnya akan menang. Pertahanan negara itu tak akan bertahan selamanya dan akhirnya runtuh. Meski mengorbankan jutaan nyawa dan miliaran dolar peralatan, kemenangan Kremlin tetap dianggap tak terelakkan. Meski awalnya kemenangan Rusia terlihat pasti, selama beberapa tahun terakhir hal itu tidak lagi terasa begitu. Keuntungan wilayah negara menurun, korban meningkat tajam, dan kemajuan menuju tujuannya terhenti, stagnan, bahkan mundur di beberapa area. Ini tidak berarti bahwa Rusia akan kalah perang, juga tidak berarti bahwa Rusia tidak lagi memberikan kerusakan kepada Ukraina. Mesin perang Kremlin terus melakukan serangan jarak jauh hampir setiap hari ke kota-kota kecil dan besar di Ukraina, dengan sangat bergantung pada rudal dan drone untuk melakukannya. Mesin perang itu terus membunuh warga sipil dan merusak infrastruktur. Namun Ukraina tetap bertahan. Meskipun pendekatan Rusia menimbulkan banyak kekejaman dan pertumpahan darah, pendekatan ini juga tak memiliki tujuan atau arah yang jelas. Kremlin tampaknya hanya berpikir bahwa yang perlu mereka lakukan hanyalah terus menekan, terus mengirimkan pasukan, rudal, dan bom luncur, dan pada akhirnya Ukraina akan menyerah dan runtuh. Mereka terus memberikan tekanan, tetapi pada dasarnya hanya melakukan hal yang sama berulang-ulang, sambil entah bagaimana mengharapkan hasil yang berbeda. Sementara itu, di sisi lain konflik ini, kita punya Ukraina yang mengambil pendekatan yang sangat berbeda terhadap perang, dengan fokus pada inovasi, adaptasi, dan memaksimalkan setiap sumber daya yang mereka miliki. Sulit memahami logika di balik serangan drone dan rudal Rusia. Namun, jauh lebih mudah melihat logika tersebut pada Ukraina dan serangan terhadap markas FSB yang dikombinasikan dengan serangan-serangan terbaru lainnya terhadap pusat pelatihan drone, pertahanan udara, dan fasilitas militer lainnya secara jelas menunjukkan rencana negara tersebut. Rencana ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, fokus menghancurkan sebanyak mungkin pertahanan udara Rusia. S-300, S-400 Pansir, Buk, Tor, semua sistem ini dan yang lainnya sedang diburu dan dihancurkan oleh kru drone Ukraina, jatuh seperti domino setiap minggunya. Beberapa bernilai puluhan juta dolar, yang lain ratusan juta. Beberapa bahkan mendekati angka 1 miliar dolar. Setiap kali salah satu sistem ini dihancurkan, Rusia mengalami kerugian finansial yang serius dan mereka tidak memiliki persediaan sistem ini yang tak terbatas untuk sekedar menggantikan yang telah dihancurkan. Membuat lebih banyak memerlukan waktu, dana, dan material, sementara Rusia harus menghadapi celah baru di pertahanannya. Disinilah fase kedua berperan. Setelah pertahanan berhasil dilumpuhkan, Ukraina memiliki kebebasan untuk mengerahkan senjata beratnya seperti drone yang lebih besar yang mungkin bergerak sedikit lebih lambat, tetapi memiliki muatan yang jauh lebih besar untuk menyerang infrastruktur Rusia. Dan itulah mengapa kita terus melihat kilang minyak, pusat logistik, pos komando, markas besar, dan target bernilai tinggi lainnya dibakar oleh amunisi Ukraina setiap minggu. Itu sudah direncanakan, bukan kebetulan atau keberuntungan. Ukraina terus-menerus mengumpulkan data tentang musuhnya, mencari tahu di mana pertahanan mereka ditempatkan, dan mencari cara terbaik untuk menghancurkannya.
Ukraina semakin mahir dalam hal-hal ini seiring perang berlangsung. Memang, jika kita mundur beberapa tahun ke belakang, hal seperti ini sama sekali tidak terjadi secara teratur. Ukraina memang sesekali menyerang target Rusia jarak jauh, namun serangannya biasanya sporadis dan bisa berselang minggu atau bulan. Serangan-serangan itu tidak selalu menimbulkan kerusakan besar, karena saat itu negara tersebut belum punya senjata canggih atau pengalaman seperti sekarang. Sekarang situasinya sangat berbeda. Lebih tangguh dan siap menghadapi konflik, Ukraina porak-porandakan musuhnya dan nyaris tak memberi mereka waktu untuk bernapas di sela-sela setiap serangan. Demikian pula, dulu pernah ada masa dalam perang ini ketika satu-satunya orang Rusia yang benar-benar berisiko dibunuh oleh drone Ukraina adalah mereka yang berada di garis depan atau cukup dekat dengan garis depan, karena drone hanya bisa terbang sejauh itu sebelum akhirnya ditembak jatuh. Sekarang, sekali lagi, ceritanya berbeda. Semakin sering kita melihat laporan tentang drone Ukraina yang terbang puluhan bahkan ratusan mil ke wilayah musuh, jauh ke wilayah yang diduduki, atau bahkan melintasi perbatasan dan masuk ke Rusia, mencari dan menghancurkan pasukan Kremlin dengan mudah. Tidak ada yang aman atau tempat yang aman. Semua ini berkat rencana utama Ukraina yang fokus membuat perang ini sesulit mungkin bagi Rusia. Ini tentang menetralkan pertahanan musuh, menghancurkan aset terpenting, serta memutus jalur pasokan yang mendukung garis depan dan mesin perang Kremlin. Strategi ini berjalan sangat baik. Saat Rusia melemah, Ukraina justru makin kuat. Semakin banyak pertahanan dieliminasi dan infrastruktur dihancurkan, makin banyak jalur serangan terbuka, serta biaya dan waktu yang harus dikeluarkan Rusia untuk memperbaiki. Semakin banyak jalur pasokan terputus, pasukan garis depan Kremlin makin sulit bertahan dan merencanakan langkah berikutnya. Ini sudah mencapai titik di mana Ukraina secara teori bisa melakukan serangan mendalam terhadap target bernilai tinggi milik Rusia hampir setiap hari. Faktanya, antara 1 hingga 21 Mei, pasukan sistem tak berawak Ukraina menyatakan bahwa mereka telah menghancurkan total 20 sistem pertahanan udara. Itu pada dasarnya 1 per hari, jelas tidak dapat dipertahankan dari sudut pandang Rusia. Bagaimana negara bisa menang perang jika tak mampu lindungi infrastrukturnya sendiri yang jauh dari garis depan? Bagaimana mereka bisa terus berharap akan kemenangan yang tak terelakkan ketika pertahanannya runtuh satu persatu? Jawaban sederhananya, mereka tidak bisa. Rusia sedang kalah. Mereka mengalami serangan demi serangan dan para pemimpin militernya gagal menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Mereka harus menjatah pertahanan udara yang tersisa, memindahkan sistem ke lokasi terpenting, dan membiarkan lokasi lain terbuka. Hal ini tampak jelas di Crimea, tempat blogger militer Rusia mengeluh Kremlin seolah meninggalkan upaya mempertahankan wilayah yang direbut secara ilegal pada 2014. Blogger Maxim Kalashnikov mengatakan, jalur darat ke Crimea kini makin mirip jalan-jalan di Afghanistan tahun 1980-an. Reruntuhan kendaraan hancur memenuhi pinggir jalan, musuh mengganggu pasokan lewat drone. Blogger lain menyebut ada upaya sistematis memutus koridor logistik darat ke Crimea. Sementara Romanov mencatat jumlah dan frekuensi serangan itu akan segera meningkat. Namun hal ini tidak jelas bagi Kementerian Pertahanan dan Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia. Di sepanjang rute itu tidak ada pos pemantauan kecil, jadi tak ada yang akan menghadang tim drone. Dia menambahkan bahwa tidak ada siapapun di daerah itu untuk menjaga keselamatan warga sipil. Tidak ada kelompok pengamatan bergerak, tidak ada jaring pelindung yang dipasang untuk melindungi dari serangan drone di masa depan. Sekali lagi, ini tidak normal. Dulu, di wilayah penting secara logistik atau dekat garis depan, Rusia setidaknya bisa menyiapkan cukup banyak pertahanan. Mereka memiliki jaring dan langkah-langkah anti-drone lainnya, misalnya, serta alat pengacau peperangan elektronik, tim drone bergerak, dan sebagainya. Sekarang semua itu sudah hilang, bukan karena Rusia tak peduli atau tak ingin mempertahankan wilayah yang direbutnya. Ini semata-mata karena Ukraina sangat berhasil menyerang tempat yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga hampir mustahil bagi musuhnya untuk mengatur pertahanan yang serius. Dengan jumlah aset dan sumber daya yang semakin terbatas, serta semakin banyak serangan yang menghantam infrastruktur dan pertahanannya, prospek Rusia belum pernah terlihat segelap ini. Selama 50 tahun, Moskwa membangun salah satu jaringan energi terbesar di dunia. Kilang minyak raksasa, tak terhitung kilometer pipa, fasilitas penyimpanan yang luas, dan jaringan jalan serta rel kereta api yang membentuk labirin yang menghubungkan semuanya.
Bagian berbeda dari teka-teki yang sama memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memberi tenaga pada negara terbesar di planet ini. Generasi perencana Soviet dan kemudian Rusia membangun sebuah sistem dengan ukuran dan skala yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Menghasilkan cukup bahan bakar, tidak hanya untuk menjaga lampu tetap menyala di puluhan juta rumah, tetapi juga untuk mendukung dan memperkuat seluruh ekonomi negara, serta militernya, memberikan Rusia kekuatan dan pengaruh luar biasa di panggung global. Selama beberapa dekade, sistem yang sama itu, tanpa diragukan lagi, merupakan salah satu kekuatan terbesar negara. Dan kekuatan itu tetap bertahan bahkan di masa-masa sulit. Sistem itu bertahan dari runtuhnya Uni Soviet, serta mampu melewati krisis ekonomi dan sanksi internasional. Sistem itu tetap kokoh melewati gejolak politik, bahkan tumbuh lebih besar dan lebih baik seiring waktu. Raksasa industri tak tertandingi yang menopang salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Namun, raksasa itu mungkin telah menemukan lawannya, sebab sistem yang dulu tampak tak tergoyahkan, kini runtuh berkat Ukraina. Hanya dalam bulan Mei saja, pasukan Kiev menyerang beberapa fasilitas minyak utama Rusia, seperti kilang dan lokasi logistik penting yang dibakar. Bahkan tanpa pembom canggih atau rudal mahal, drone jarak jauh yang murah dan sederhana sudah cukup untuk tugas itu. Hasilnya bukan hanya krisis ekonomi yang harus dihadapi Moskow, tetapi juga krisis eksistensial, karena fondasi utama yang menjadi dasar berdirinya negara mereka mulai runtuh. Bagi Ukraina, perang mungkin dimenangkan bukan dengan menghancurkan tentara Rusia, tapi dengan menghancurkan sistem yang memungkinkan tentara Rusia itu tetap ada. Sebelum membahas dampak kampanye Ukraina, kita perlu mengetahui target mereka terlebih dahulu. Berita utama umumnya menyoroti kilang minyak dan tangki bahan bakar, padahal cakupannya lebih luas dari itu. Soviet tidak menghabiskan puluhan tahun hanya untuk membangun pabrik minyak. Mereka membangun sebuah mesin industri yang luas dan kompleks, sebuah mesin yang membentang di ribuan mil persegi tanah, dari ladang minyak Siberia hingga ke kota-kota, pemukiman, dan pangkalan militer yang berjarak sangat jauh. Bagian-bagian pertama dari mesin ini mulai dipasang setelah Perang Dunia Kedua. Ketika Uni Soviet menjadi kekuatan super global, para pemimpin puncaknya menyadari hal penting. Sesuatu yang akan menentukan geopolitik di seluruh dunia selama beberapa generasi ke depan. Bahan bakar adalah kekuatan. Kendaraan militer membutuhkannya, kendaraan sipil membutuhkannya, pabrik-pabrik membutuhkannya, seluruh perekonomian pun membutuhkannya. Dan Uni Soviet cukup beruntung karena berada tepat di atas beberapa cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Mereka tak perlu mencari jauh untuk menemukan energi yang akan membuat mereka kaya dan berkuasa, tapi tetap harus mencari cara mengeksploitasi dan mengangkutnya. Dimulailah salah satu proyek infrastruktur terbesar di dunia. Butuh bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, namun perlahan Soviet mewujudkan visi mereka. Mereka membangun kilang, stasiun pompa, terminal minyak, pusat pengolahan, dan masih banyak lagi. Fasilitas-fasilitas baru bermunculan di seluruh wilayah lebih dari 6,6 juta mil persegi yang kini menjadi Federasi Rusia. Soviet juga ingin sistem ini tidak hanya menopang ekonomi mereka di masa damai. Mereka butuh sistem ini untuk bertahan saat perang. Karena mereka telah melihat apa yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Mereka melihat bagaimana rantai pasokan runtuh dan hancur di bawah tekanan invasi. Mereka melihat hubungan erat antara ketahanan industri negara dan kemampuannya bertahan saat konflik dan krisis. Untuk memperkuat sistem terhadap perang, mereka membuatnya berlapis, saling terhubung, serta menambah ketahanan dan cadangan sebagai pengaman. Simpul-simpul dalam sistem itu juga saling terhubung. Jalur kereta terhubung ke depot, depot ke pipa, dan pipa ke kilang. Pada masa kejayaan Perang Dingin, sistem ini cepat menjadi salah satu yang terbesar dan terbaik di dunia. Dan itu tidak hanya digunakan untuk rumah, bisnis, dan industri Soviet, tetapi juga sebagai keuntungan ekonomi yang semakin penting. Ekspor minyak meningkat setiap tahun, mengalirkan sejumlah besar uang ke kas Moskwa. Lalu Uni Soviet runtuh. Namun sebenarnya hal itu tidak terlalu berdampak, terutama bagi sektor energi. Meskipun itu adalah masa perubahan besar dan gejolak politik bagi Rusia secara keseluruhan dan juga negara-negara bekas Uni Soviet lainnya, semua infrastruktur yang telah dibangun sampai saat itu, serta semua potensi kekuasaan dan kekayaan yang diwakilinya tetap ada. Federasi Rusia yang baru terbentuk mewarisi ekonomi yang berfungsi penuh, didukung pipa, kilang, dan fasilitas lainnya. Tentu saja mereka melakukan beberapa perubahan seiring berjalannya waktu.
Nama-nama berubah, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas ini. Banyak yang diperluas dan dimodernisasi, namun fondasi sistem itu sudah ada sejak awal dan masih terlihat hingga kini. Banyak kilang terbesar di negara ini telah berdiri selama beberapa dekade, seperti kilang Omsk misalnya, yang mulai beroperasi sejak tahun 1955. Yang harus dilakukan Rusia hanyalah membangun di atas fondasi itu, memperbaiki infrastruktur yang sudah ada, membuatnya lebih efisien, lebih produktif, dan lebih selaras dengan standar yang terus berubah di era modern. Dan orang yang memimpin tugas besar tersebut tidak lain adalah Vladimir Putin sendiri yang naik ke tampuk kekuasaan pada pergantian milenium. Pada saat itu, keretakan pada infrastruktur Soviet mulai terlihat. Pipa-pipa mulai berkarat dan kilang-kilang menunjukkan usianya, sebagian besar hanya memproduksi minyak bakar berat berkualitas rendah daripada solar dan bensin berkualitas tinggi yang mulai dipakai dunia. Putin ingin menghentikan kemunduran itu. Sepanjang 2000-an hingga 2010-an, Kremlin menggelontorkan puluhan miliar dolar ke fasilitas negara. Raksasa energi seperti Gazprom dan Lukoil bahkan mendatangkan beberapa insinyur terbaik dari dunia barat untuk melakukan perombakan besar-besaran pada infrastruktur. Mereka bekerja tanpa lelah untuk mengintegrasikan peralatan yang lebih canggih ke dalam kerangka lama, memberikan kehidupan baru pada fasilitas-fasilitas yang tampaknya sudah diambang kehancuran. Itu adalah proyek yang sangat mahal dan memakan waktu, tapi proyek itu berhasil. Tiba-tiba, kilang Rusia mulai memproduksi bahan bakar terbaik, sehingga negara itu tak lagi hanya mengekspor bahan mentah. Rusia secara aktif memasok sebagian besar Eropa dengan diesel, memenuhi kebutuhan benua itu, dan tetap memiliki cadangan besar untuk industri serta mesin militernya. Keajaiban rekayasa modern yang sesungguhnya ini telah dikerjakan selama lebih dari 50 tahun, namun akhirnya selesai dan tampaknya ditakdirkan menjadi jantung ekonomi dan ekspansi Rusia selama beberapa dekade, bahkan mungkin berabad-abad ke depan. Namun, mesin ini memiliki cacat tersembunyi yang tak terlihat, bahkan oleh Uni Soviet yang tak pernah membayangkan jenis-jenis teknologi militer yang akan dibawa abad ke-21. Mereka membangun sistem mereka dengan mengandalkan sejumlah kecil kilang besar, di mana masing-masing bertanggung jawab atas sebagian besar produksi bahan bakar negara daripada membangun banyak fasilitas kecil. Itu penting, karena jika ada banyak kilang kecil di seluruh Rusia dan masing-masing hanya menangani sebagian kecil produksi, kerusakan pada beberapa kilang selama perang tidak akan terlalu berpengaruh. Namun jika Anda memiliki mega kompleks yang sangat besar dan berpengaruh, mereka juga menjadi target utama bagi musuh yang ingin merusak ekonomi Anda. Orang Soviet menganggap fasilitas ini aman karena sebagian besar dibangun jauh di dalam Rusia, puluhan atau ratusan mil dari perbatasan internasional. Gagasan bahwa musuh militer dapat menargetkan mereka terasa tidak masuk akal saat itu, apalagi Rusia adalah kekuatan militer besar. Tapi kemudian datanglah Ukraina. Dan kemudian datanglah era peperangan drone dan segalanya pun berubah. Itu tidak terjadi secara langsung. Saat Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, mereka memanfaatkan kekayaan dan kekuatan industri minyaknya, tidak hanya untuk serangan awal, tapi juga selama tahun-tahun pertama konflik. Sektor energi Kremlin telah menjadi keunggulan utamanya selama bertahun-tahun. Selain memiliki tentara jauh lebih besar dari Ukraina, mereka juga punya infrastruktur besar untuk mendukungnya. Mereka memasuki perang dengan cadangan bahan bakar besar, kapasitas penyulingan tak tertandingi, dan industri energi yang mendukung operasi militer besar selama bertahun-tahun. Karena peperangan modern sangat bergantung pada bahan bakar, konflik menghabiskan energi. Tank, pesawat, kapal perang, dan kendaraan lapis baja menghabiskan banyak bahan bakar dalam waktu singkat. Konvoi logistik dapat membentang bermil-mil dan menghabiskan banyak solar serta bensin saat memindahkan makanan, amunisi, dan perlengkapan dari titik A ke B. Selain itu, semua generator, sistem komunikasi, radar, pertahanan udara, dan infrastruktur lapangan lain juga perlu pasokan produk minyak bumi terus-menerus agar tetap beroperasi. Kebanyakan negara tidak mampu memproduksi pasokan untuk memenuhi permintaan yang sangat tinggi. Namun Rusia mampu karena infrastruktur yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Negara-negara barat segera menyadari hal ini. Mereka melihat bahwa Rusia hampir pasti akan mampu meraih kemenangan jika dibiarkan terus mengekspor minyak ke berbagai penjuru, menghasilkan miliaran dolar pendapatan dalam prosesnya. Jadi mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk membatasi aliran tersebut. Mereka memberlakukan sanksi, membekukan aset, dan mengurangi ketergantungan mereka pada sumber daya Rusia.
Mereka berharap dengan cepat mengisolasi Rusia, mereka bisa membatasi kemampuannya mempertahankan kampanye penaklukan. Namun langkah mereka belum cukup jauh dan cukup cepat. Mereka melakukan apa yang mereka bisa, tapi Rusia menemukan cara untuk beradaptasi. Mereka memakai kapal tanker armada bayangan untuk mengangkut banyak bahan bakar demi menghindari sanksi, lalu fokus ke timur dengan mencari pembeli serta mitra dagang baru di Asia guna menggantikan yang hilang di Eropa. Pendapatan menurun di beberapa bidang, namun infrastruktur tetap berjalan dan inti sistem tetap bertahan. Meski Rusia kesulitan meraih tujuan militer setelah bertahun-tahun perang, mesin perangnya tetap berjalan. Bahan bakar masih terus mengalir, dana masih terus dihasilkan, dan tampaknya Kremlin bisa terus bertahan seperti ini hampir tanpa batas waktu. Bagi Ukraina, itu adalah kemungkinan yang mengerikan. Itu secara efektif berarti bahwa tidak peduli sekeras apapun pasukan pertahanan Ukraina bekerja, sebaik apapun mereka bertahan dan mempertahankan wilayah mereka, seberapapun mereka memperlambat kemajuan musuh, perang itu hanya akan berakhir dengan satu cara, yaitu kemenangan Rusia. Proses ini butuh waktu dan biaya besar, tapi dengan pasokan bahan bakar Rusia yang nyaris tak terbatas, Putin kemungkinan tetap meraih tujuannya. Sanksi Barat tidak cukup untuk menghentikan musuh, Ukraina harus mengambil tindakan sendiri. Ini adalah momen pasukan Kiev melakukan perubahan strategi terbesar dan terpenting selama perang ini. Hingga saat itu, mereka berperan secara konvensional dan fokus pada ancaman nyata di depan mereka. Tank, artileri, kendaraan lapis baja, gudang amunisi, dan jalur pasokan. Mereka bertindak seperti kebanyakan pasukan militer saat wilayahnya diserang. Mereka mempertahankan wilayah dengan melawan musuh langsung, memanfaatkan keuntungan tuan rumah, dan taktik cerdas untuk mengecoh serta menghancurkan aset militer musuh. Itu adalah pendekatan yang logis dan ada nilainya. Sanak berarti saat pasukan Ukraina meledakkan tank Rusia atau menghancurkan regu penyerang yang ingin merebut lokasi penting di garis depan. Namun ada masalah besar dengan rencana itu. Rusia memiliki kedalaman yang luar biasa. Mereka punya banyak tank Soviet cadangan untuk dipakai saat tank modern rusak atau hancur. Mereka punya puluhan ribu kendaraan lapis baja. Mereka memiliki jet, pembom, dan sistem artileri dalam jumlah besar. Dan mereka tidak mengalami banyak kesulitan untuk mengganti baik peralatan maupun tentara hampir seketika setelah mereka dilumpuhkan. Layaknya Hydra dalam mitos, mesin perang Kremlin nyaris tak bisa dihancurkan. Setiap kali Ukraina merasa menang, Rusia selalu bangkit kembali dengan lebih banyak kendaraan lapis baja, amunisi, dan pasukan. Akhirnya, para ahli strategi militer Ukraina menemukan rahasia yang akan mengubah jalannya perang. Jika Anda ingin menyingkirkan gulma yang mengganggu, Anda tidak hanya memangkas daunnya saja, Anda harus mencabut sampai ke akarnya. Anda harus membasminya dari sumbernya. Logika yang sama berlaku untuk tentara Rusia. Untuk mengatasi masalah sebesar ini, Ukraina tak cukup hanya menghancurkan tank dan tentaranya. Mereka harus menyerang sumbernya dan menghancurkan sistem yang membuat tentara itu berfungsi. Sistem itu bermuara pada satu hal sederhana, yaitu bahan bakar. Bahan bakar adalah inti setiap operasi militer besar di era modern. Tanpa bahan bakar, pasukan tidak bisa bergerak, jet dan pembom tidak bisa terbang, artileri berhenti menembak, dan tank berubah dari mesin penghancur yang penuh kekacauan dan kehancuran menjadi kotak logam yang tidak berguna. Karena itu, Ukraina mulai melihat melampaui garis depan. Mereka melihat melewati tank, kendaraan lapis baja, dan brigad di depan. Dengan begitu, mereka mulai melihat inti mesin militer musuh, kilang minyak, pipa, dan infrastruktur yang memasok bahan bakar dan menjaga pergerakan. Mereka sadar menghancurkan satu tank sulit terdeteksi radar musuh, tapi menghancurkan seluruh depot dan memutus pasokan bahan bakar 100 tank berdampak jauh lebih besar. Mereka punya alat yang tepat untuk tugas itu, yaitu drone. Murah dan mudah diproduksi massal, mampu menempuh jarak jauh hingga kilang dan fasilitas yang dianggap Soviet tidak bisa disentuh, serta sangat sulit dihentikan. Ini adalah senjata ideal untuk menghancurkan jantung militer Rusia. Dan dimulailah fase berikutnya dari perang ini, yaitu pemusnahan sistematis Ukraina terhadap infrastruktur terpenting Rusia. Jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Serangan Ukraina pertama terhadap infrastruktur minyak Rusia terjadi pada akhir tahun 2023. Ada serangan sporadis tambahan sepanjang tahun 2024. Pada 2025, kampanye itu meningkat, serangan makin rutin dan menghancurkan.
Pada tahun 2026, Ukraina benar-benar berfokus pada upaya untuk menghancurkan sebanyak mungkin sektor energi Rusia. Memang, pada akhir Mei 2026, Ukraina telah melakukan lebih dari 150 serangan seperti ini. Sebanyak 32 kasus terjadi dalam 5 bulan pertama tahun itu. Itu hampir sebanyak yang berhasil dilakukan negara tersebut sepanjang tahun 2024, menunjukkan betapa lebih ganas dan efisiennya upaya Kiev seiring berjalannya waktu. Dan serangannya tidak hanya lebih sering, tapi juga lebih merusak. Ukraina kini memiliki drone yang lebih baik dan besar, mampu terbang lebih jauh dan membawa muatan lebih banyak dari sebelumnya. Setiap dampak menjadi lebih berarti, setiap ledakan lebih besar, setiap api menyala lebih terang, dan setiap serangan membuat Rusia harus menghitung kerusakan yang semakin besar serta menanggung biaya yang semakin mahal. Pasukan Kiev juga secara sistematis telah menyingkirkan sebanyak mungkin pertahanan udara Rusia yang bisa mereka temukan dan identifikasi, yang juga membantu tujuan yang lebih besar, karena hal ini membuka celah dan jalur bagi drone untuk terbang tanpa perlawanan. Ini membantu Ukraina menyerang kilang, pipa, dan depot bahan bakar yang lebih jauh dari garis depan, tanpa khawatir drone mereka ditembak jatuh. Ini adalah strategi yang membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk disusun, dan Ukraina harus bersabar untuk melihat hasil dari kerja keras mereka. Sekarang hasilnya terlihat jelas. Ekonomi Rusia dan kemampuannya berperang terbakar jauh lebih cepat daripada yang bisa ditangani negara itu. Bukti terbaik untuk hal ini juga muncul pada Mei 2026 ketika Ukraina melakukan bukan 1, bukan 2, bukan 3, tetapi 7 serangan berturut-turut terhadap beberapa lokasi sektor energi terbesar dan paling berharga di seluruh Rusia. Insiden pertama terjadi pada 5 Mei ketika drone serang Ukraina menyerang kilang minyak Kurishi di kota Kurishi, wilayah Leningrad, Rusia. Dimiliki oleh Surgutneftgaz, ini adalah kilang minyak terbesar kedua di negara itu. Kilang ini mengolah 17,5 juta ton minyak mentah hanya pada tahun 2024. Itu setara dengan 6,6% dari seluruh kapasitas pengolahan minyak di negara tersebut. Kilang ini saja menghasilkan sekitar 2 juta ton bensin, lebih dari 7 juta ton solar, 6 juta ton lagi minyak bakar, dan sekitar 600.000 ton aspal. Namun pada tanggal 5 Mei, seluruh fasilitas terpaksa ditutup. Drone Ukraina merusak 3 dari 4 unit distilasi minyak mentah atau CDU-nya. Untuk memahami pentingnya hal ini, kita harus tahu apa itu CDU. Minyak mentah yang diekstraksi dari tanah belum berguna bagi manusia. Ini campuran hidrokarbon kental dan lengket yang perlu dimurnikan agar bermanfaat. Langkah awal utama dalam proses pemurnian adalah distilasi fraksional. Ini melibatkan minyak mentah yang dipompa melalui tungku-tungku besar dan dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi sehingga sebagian besar berubah menjadi uap. Uap itu kemudian mengalir ke menara baja besar CDU yang berisi puluhan susunan baki khusus. Uap yang naik mendingin dan hidrokarbon serta komponen lain mengembun di nampan pada ketinggian berbeda dalam menara. Zat-zat tersebut lalu dialirkan untuk keperluan seperti bahan bakar jet, solar, dan bensin. Tanpa CDU, kilang hanya akan memiliki minyak mentah tanpa bisa memisahkan atau memprosesnya lebih lanjut. Inilah yang menjadikannya target utama Ukraina, karena jika CDU dihentikan, kilang minyak pun berhenti beroperasi. Target lain terkadang tampak lebih berdampak, misalnya saat drone Ukraina meledakkan tangki bahan bakar. Bola api besar itu tampak mengesankan di video viral yang menyebar di media sosial, tetapi sebenarnya tidak banyak mempengaruhi aliran minyak. Untuk tangki, Rusia sering bisa menggantinya, kadang hanya dalam beberapa jam. Namun dengan CDU, bahkan kerusakan yang tampaknya kecil pun memiliki dampak besar dan luas, karena hal itu memengaruhi seluruh fasilitas. Selain itu, saat kilang beroperasi, CDU dipenuhi uap yang sangat mudah terbakar dan menguap. Tidak dibutuhkan banyak hal untuk membuat uap-uap tersebut terbakar, memicu kebakaran bertekanan tinggi yang dapat melengkungkan struktur baja di sekitarnya, dan mungkin membutuhkan waktu berhari-hari untuk memadamkannya. Ada juga fakta bahwa CDU cukup besar, seringkali tingginya mencapai 200 kaki. Itu membuat mereka menjadi target yang lebih besar dan lebih mudah bagi operator drone Ukraina, bahkan pada malam hari atau dalam kondisi visibilitas rendah. Namun mungkin keuntungan terbaik dari semuanya adalah ini. CDU sangat sulit untuk digantikan, terutama sekarang dan terutama di Rusia. CDU tidak bisa diproduksi massal di pabrik, dan berkat sanksi, CDU itu juga tidak mudah diimpor.
CDU berisi berbagai komponen internal khusus seperti katup kontrol presisi dan sensor khusus. Beberapa di antaranya hanya dibuat di tempat tertentu oleh perusahaan tertentu. Banyak dari perusahaan tersebut menolak berurusan dengan Rusia dalam bentuk apapun, memaksa para insinyur Kremlin untuk mengandalkan suku cadang seadanya yang bisa mereka temukan di tempat lain. Akibatnya, mereka harus menghabiskan berbulan-bulan memperbaiki CDU rusak, dan selama itu fasilitas tidak bisa beroperasi atau hanya berjalan dengan kapasitas sangat rendah. Itulah yang terjadi di Kurisi, di mana kebakaran besar terjadi usai sekelompok drone Ukraina menyerang fasilitas itu. Konfirmasi ini didapat dari analisis citra satelit oleh NASA Firms. Dinas Keamanan Ukraina SBU mengonfirmasi serangan itu dan menyebut pasukan sistem tak berawak serta pasukan operasi khusus juga menyerang tangki penyimpanan di stasiun pompa terdekat, menyebabkan kebakaran besar lain bagi Rusia. Ketika mereka sibuk menangani dampak serangan itu, pilot drone Ukraina sudah bersiap melakukan serangan berikutnya. Pada 7 Mei, serangan dilancarkan lagi. Kali ini target mereka adalah kilang Permnos yang terletak di wilayah Perm sekitar 1.460 km atau 908 mil sebelah timur Moskow dan bahkan lebih jauh dari garis depan. Dimiliki oleh Lukoil, salah satu perusahaan energi terbesar di Rusia, ini adalah kilang terbesar ke-7 berdasarkan volume pemrosesan di Rusia dengan kapasitas tahunan lebih dari 12 juta ton. Itu sekitar 250.000 barel minyak setiap hari. Pada tahun 2024, kilang ini memproduksi 2 juta ton bensin, lebih dari 5 juta ton solar, dan ratusan ribu ton kokas serta minyak bakar juga. Tapi sekarang tidak lagi. Menurut Reuters dan kantor berita lainnya, drone-drone tersebut merusak 3 unit distilasi utama fasilitas ini yang semuanya terpaksa ditutup, mewakili setengah dari seluruh kapasitas produksi kilang tersebut. Unit distilasi keempat telah dihentikan lebih dulu pada 30 April akibat serangan drone lain. Kini, kilang itu hanya beroperasi pada sebagian kecil kapasitas normalnya. Seminggu kemudian, Rusia kembali terguncang. Satu lagi kilang besar milik mereka terbakar di kota Ryazan setelah serangan drone presisi lainnya. Pada dini hari tanggal 15 Mei, warga setempat ramai-ramai membagikan laporan ledakan dan suara drone di atas kepala melalui media sosial. Dalam hitungan jam, video dan gambar membanjiri internet, memperlihatkan kobaran api yang melahap langit malam dan asap hitam tebal membumbung di atas kilang minyak tersebut. Tak lama kemudian, pihak berwenang setempat terpaksa mengkonfirmasi bahwa telah terjadi kerusakan pada sebuah fasilitas industri yang segera diidentifikasi sebagai kilang minyak Ryazan. Dimiliki oleh Rosneft, ini adalah pabrik pengolahan minyak besar lainnya dengan kapasitas pengolahan tahunan sekitar 17 juta ton. Saluran pemantauan Ukraina Supernova Plus melaporkan bahwa unit distilasi vakum terbakar di fasilitas tersebut. Dan kilang ini diketahui memiliki 4 CDU utama, serta fasilitas tambahan untuk hydrotreating vacuum gas oil, reformasi katalitik, dan proses penting lainnya. Jika salah satu komponen rusak, kemungkinan kilang akan beroperasi jauh di bawah puncak produksinya dalam waktu lama. Para insinyur baru saja mulai menilai kerusakan di Ryazan ketika drone terlihat di langit Moskow pada 17 Mei. Target mereka, tidak menunjukkan, adalah satu lagi kilang minyak. Kilang milik Gazprom Neft di Tenggara Moskow, tepatnya anak perusahaan Gazprom, di mana operasional harus dihentikan setelah UAV bertabrakan dengan fasilitas tersebut. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengkonfirmasi insiden itu dan meremehkan kerusakan ke publik. Namun sumber anonim menyebut pabrik butuh beberapa hari untuk beroperasi lagi. Dan ini bukan sekadar pabrik biasa. Ini adalah salah satu sumber bahan bakar utama bagi ibu kota Rusia yang secara langsung berdampak pada jutaan orang dan ribuan bisnis yang menyebut kota itu sebagai rumah mereka. Seperti fasilitas lain, kilang Moskow juga memiliki angka besar. Kilang ini memproses 11,6 juta ton minyak mentah pada tahun 2024 dan menghasilkan sekitar 3 juta ton bensin, 3 juta ton solar, serta sekitar 1,3 juta ton bitumen. Ukraina tidak berhenti sampai di situ. Pada 20 Mei, lebih banyak drone menyerang kilang Lukoil lainnya di wilayah Nizhny Novgorod, salah satu kota terbesar di Rusia. Terletak sekitar 450 km atau 280 mil sebelah timur Moskow, fasilitas ini memproses sekitar 17 juta ton minyak per tahun, menjadikannya kilang minyak terbesar keempat di Rusia. Ini adalah produsen bensin terbesar kedua, namun harus menghentikan operasional setelah serangan karena kerusakan CDU utama.
CDU Tugal itu bertanggung jawab atas sekitar setengah dari total kapasitas fasilitas ini, yaitu sekitar 190.000 barrel per hari. Gambar dan video setelah serangan memperlihatkan kebakaran besar dan kerusakan pada struktur CDU, menambah tekanan pada sektor energi Rusia yang sudah terpuruk. Dan jika Rusia berpikir bisa mengambil waktu sejenak untuk menarik napas, itu benar-benar salah. Sehari setelah serangan sebelumnya, serangan lain terjadi di wilayah berbeda. Pada 21 Mei, drone menyerang CDU utama di kilang Syzran milik Rosneft di wilayah Samara. CDU yang sama itu menangani 70% kapasitas pabrik dan harus ditutup setelah serangan tersebut. Dengan estimasi perbaikan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Kilang ini biasanya mengolah sekitar 170.000 barrel minyak per hari untuk menghasilkan 1,5 juta ton diesel, serta sejumlah besar bensin dan minyak bakar setiap tahunnya. Namun untuk saat ini, kilang itu tidak menjalankan semua itu. Gempuran Ukraina sepanjang Mei pun masih berlangsung. Pada malam tanggal 25 Mei, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengonfirmasi serangan infrastruktur minyak ke-7 yang berhasil pada bulan itu. Kali ini mereka fokus menyerang depot Belots, depot minyak dekat kota Funechia di Bryansk, hanya puluhan kilometer dari perbatasan Ukraina. Mampu menampung lebih dari 40.000 ton produk minyak bumi, lokasi ini sangat penting bagi militer Rusia. Kremlin menyimpan banyak bahan bakar untuk langsung dimasukkan ke truk konvoi yang mengangkut pasokan dan amunisi ke unit garis depan seperti di Kursk dan Belgorod. Penduduk melaporkan ledakan dan asap di langit atas depot dengan perkiraan awal setidaknya 3 tangki dan 1 pipa rusak. Bersamaan itu, pasukan pertahanan Ukraina juga menghancurkan target lain seperti gudang amunisi di Crimea dan gudang artileri di Donetsk. Namun, depot Belsk lah yang bisa dibilang paling penting, karena itu berarti jauh lebih sedikit bahan bakar yang dapat sampai ke unit-unit Rusia yang selama ini bergantung pada lokasi ini. Hal ini pada akhirnya merugikan mobilitas keseluruhan pasukan Kremlin, karena mereka harus menunggu dan menunda langkah berikutnya sambil menunggu pasokan darurat didatangkan dari tempat lain. Setiap hari, warga Rusia juga terdampak karena berbagai sumber menunjukkan kenaikan harga bahan bakar secara langsung di seluruh wilayah perbatasan sehari setelah serangan tersebut. Jika dilihat sebagai insiden yang terisolasi, serangan seperti ini belum tentu berdampak besar. Rusia masih mampu mengatasi jika 1 atau 2 kilang minyak besar tutup sementara dan menghadapi tantangan logistik jika ada depo bahan bakar terbakar. Namun secara kumulatif, Rusia tidak mungkin bisa menghadapi dampak menghancurkan dari semua serangan ini, terutama jika serangan-serangan tersebut terjadi dalam waktu yang berdekatan. Produksi minyak turun drastis ke tingkat yang berbahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga saat minyak yang diolah makin sedikit, semuanya ikut terdampak. Tank dan kendaraan lain tak bisa diisi bahan bakar atau dipakai menyerang di garis depan. Persediaan seperti makanan dan amunisi tidak bisa sampai ke tempat yang seharusnya. Upaya perang melambat memberi peluang bagi pasukan Ukraina yang tidak menghadapi krisis serupa untuk menyerang titik lemah garis Rusia dan memaksa musuh mundur. Rusia juga punya lebih sedikit minyak untuk diekspor. Itu berarti pendapatan yang masuk ke kas negara semakin sedikit, yang berarti lebih sedikit uang untuk dibelanjakan pada segala hal yang dibutuhkan untuk mempertahankan perang, seperti produksi drone dan amunisi, pengadaan, perekrutan, gaji, dan sebagainya. Dan dengan ekonomi yang lebih lemah, segala hal lainnya juga menurun, mulai dari pendidikan hingga layanan kesehatan dan lainnya. Negara ini dalam kondisi berbahaya, kualitas hidup masyarakat Rusia menurun drastis akibat perang, dan situasi akan makin memburuk jika serangan ke kilang minyak berlanjut. Tidak ada jalan keluar dari situasi ini, tidak ada pelarian, tidak ada solusi tepat, tidak ada cara untuk melawannya. Ukraina telah membuktikan bahwa mereka bisa menyerang di mana saja dan kapan saja yang mereka inginkan, meninggalkan kekacauan total di belakangnya, dan Rusia telah menunjukkan ketidakmampuannya untuk mempertahankan diri. Perang Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina tidak berjalan sesuai rencana pada tahun 2026. Setelah melancarkan kampanye pengeboman mematikan terhadap kota-kota Ukraina yang menyebabkan pemadaman listrik dan air besar-besaran bagi jutaan penduduk selama musim dingin yang sangat dingin, dia berharap dapat melanjutkan dengan serangan besar-besaran di musim semi. Namun serangan itu bisa dibilang terhenti. Selama beberapa bulan terakhir, Ukraina berhasil memukul balik. Bukan hanya berhasil menghentikan serangan Rusia di arah-arah utama, tetapi menurut semakin banyak sumber, Ukraina bahkan telah merebut kembali wilayah yang luas setelah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pada saat yang sama, kampanye Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berupa serangan jarak jauh, yaitu serangan drone dan rudal jarak jauh ke dalam wilayah Rusia semakin intensif. Begitu juga dengan kerusakan yang ditimbulkan. Situasi jelas semakin memanas di garis depan dan di belakangnya, terutama di bawah pantat Rusia. Berikut adalah perkembangan terbaru dan apa yang bisa kita pelajari tentang kemana arah perang ini. Dalam pidato malam rutinnya pada hari Jumat 22 Mei, Zelensky menyatakan bahwa posisi Ukraina di garis depan telah menguat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Posisi Ukraina kini lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak awal tahun, 590 km persegi atau sekitar 228 mil persegi wilayah kami telah dibebaskan dan kembali berada di bawah kendali kami. Tren ini jelas tidak menguntungkan bagi para penjajah. Kami terus meningkatkan laju penghancuran personel Rusia. Ini, bersama sanksi dalam berbagai bentuk, memaksa Rusia memilih jalur diplomasi, katanya. Juga pada hari Jumat, Bloomberg melaporkan tentang penilaian intelijen pertahanan AS Serikat yang baru dideklasifikasi, yang menyebutkan jumlah wilayah yang direbut kembali sekitar 154 mil persegi sejak Februari. Beberapa hari sebelumnya, Institut Studi Perang memperkirakan jumlah wilayah yang direbut kembali sekitar 44,8 mil persegi hanya pada bulan April. Jika digabungkan, angka-angka ini menunjukkan bahwa tingkat perebutan kembali wilayah sedang meningkat. Pelacak perang The Economist menguatkan kemajuan Ukraina, melaporkan bahwa kemajuan kecil namun signifikan telah dicapai sepanjang tahun 2026 hingga saat ini, yang merupakan yang terbesar sejak 2023. Wajar mengingat besar upaya Ukraina untuk membebaskan semua wilayah yang diduduki Rusia. Sulit untuk menentukan angka pasti dari jumlah wilayah tersebut. Namun, secara umum dianggap sekitar 1/5 dari total wilayah Ukraina, sekitar 45.000 mil persegi. 154 mil persegi dalam 4-5 bulan adalah awal baik, tapi masih banyak yang harus dicapai. Sulit memetakan wilayah kendali secara akurat karena garis depan terus berubah setiap hari. Hal itu tak terhindarkan mengingat operasi di garis pertempuran sepanjang sekitar 680 mil. Pada tahun 2025, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan bahwa 61.605 pertempuran telah tercatat sepanjang tahun dengan rata-rata sekitar 169 pertempuran per hari. Hari paling intens sepanjang tahun itu adalah 28 November ketika 311 pertempuran dengan musuh tercatat. Penggunaan drone secara luas juga berarti bahwa puluhan mil di belakang posisi terdepan di kedua sisi secara efektif telah berubah menjadi zona maut, di mana setiap pergerakan berpotensi mematikan. Akibatnya, kedua pihak sebagian besar meninggalkan serangan tradisional berbasis kendaraan lapis baja. Sebagai gantinya, kedua pihak lebih sering menggunakan kelompok kecil infanteri infiltrasi yang kerap menembus beberapa mil ke belakang posisi musuh. Di sana, mereka bisa memperkuat dan mempertahankan posisi itu secara teknis di belakang garis musuh dengan suplai dan amunisi dikirim lewat drone. Di banyak garis depan, meski satu pihak menguasai, situasi di lapangan sebenarnya jauh lebih tidak pasti. Area ini disebut zona abu-abu atau tertutup kabut perang karena alasan tertentu. Kamu pasti penasaran di mana Ukraina telah maju. Wilayah yang direbut kembali Ukraina belum disebutkan secara pasti dalam berbagai laporan. Sebagian besar mengingat karakteristik zona abu-abu yang cepat berubah di garis depan saat ini, mengidentifikasi area kendali yang tepat untuk jangka waktu yang signifikan adalah pekerjaan sia-sia. Namun penilaian ISW menyebutkan beberapa area yang lebih luas di mana kemajuan telah dicapai. Mulai November 2025, pasukan pertahanan Ukraina membebaskan sebagian besar wilayah Kupiansk di Oblast Kharkiv. Sepanjang musim dingin dan musim semi 2026, mereka merebut kembali lebih dari 154 mil persegi di Ukraina Selatan, serta beberapa permukiman di Oblast Zaporizhia Barat sejak akhir April 2026. Seperti yang mungkin Anda duga, pihak Rusia melaporkan cerita yang sama sekali berbeda. Sebulan yang lalu, pada tanggal 21 April, Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, mengklaim bahwa pasukan Rusia telah menguasai 80 permukiman dan lebih dari 1.000 mil persegi wilayah Ukraina pada tahun 2026. Dia menyatakan bahwa selama Maret dan April, pasukan Rusia merebut 34 permukiman dan sekitar 270 mil persegi. Untuk rincian lebih lanjut, Gerasimov mengklaim bahwa wilayah yang direbut tersebut mencakup permukiman berpenduduk terakhir yang tersisa di bagian kecil Oblast Luhansk yang masih dikuasai oleh Ukraina, dengan rekaman bergeolokasi tampaknya mendukung klaim ini. Dia menambahkan
pasukan Rusia maju di beberapa front, membentuk zona keamanan di Sumy dan Kharkiv, Ukraina. Dia mengklaim sekitar 15 permukiman direbut di wilayah itu pada Maret, dan wilayah Kharkiv seperti Vovchansk, Kotori, serta Zibina ditambah pada April. Dia juga mengklaim telah merebut Kherson dan Pavlivka di Oblast Donetsk, serta Boykova, Luhivska, dan Veselyanka di Oblast Zaporozhia di antara kemajuan lainnya. ISW langsung membantah klaim-klaim tersebut. Mereka berpendapat bahwa klaim terbarunya tidak didukung oleh bukti sumber terbuka atau bahkan oleh blogger militer pro-Rusia. Bahkan menurut perkiraan yang paling menguntungkan dari sumber Rusia, katanya pasukan Rusia mungkin hanya maju atau menyusup tidak lebih dari 276 mil persegi ke wilayah Ukraina. Sejak awal tahun ini, hanya sekitar 40% klaim Gerasimov terbukti, bahkan beberapa masih diragukan. Berdasarkan perhitungan ISW sendiri yang didasarkan pada data sumber terbuka, pasukan Rusia hanya maju sejauh 147 mil persegi dan merebut 13 permukiman dari Januari hingga 21 April 2026. Sejak 1 Maret, pasukan Rusia hanya berhasil merebut 2 permukiman dan justru kehilangan 23 mil persegi di seluruh garis depan, kata mereka. ISW juga menyatakan Gerasimov melebih-lebihkan pencapaian Rusia di sektor lain. Dia mengklaim bahwa pasukan Rusia telah bergerak hingga berjarak 4,35 mil dari Kramatorsk dan 7,45 mil dari Sloviansk. Namun, bahkan laporan Rusia yang paling optimis sekalipun menempatkan pasukan Rusia setidaknya 5,6 mil dari Kramatorsk dan 8,7 mil dari Sloviansk. Jarak itu tetap membuat kedua kota dalam jangkauan serangan drone yang tampaknya memang demikian. Bersama dengan kota Konstantinivka yang sedang dilanda pertempuran, kedua kota tersebut membentuk poros terakhir wilayah berpenduduk yang sangat diperkokoh di Donbas, yang masih sepenuhnya berada di bawah kendali Ukraina. Namun demikian, ISW menyimpulkan bahwa klaim berlebihan Gerasimov kemungkinan merupakan upaya untuk menutupi apa yang mereka sebut sebagai kurangnya kemajuan yang mengecewakan dari militer Rusia dalam ofensif musim semi dan musim panas 2026. Faktanya, akibat serangan balasan Ukraina yang sukses, ISW menyatakan pasukan Rusia harus mengurangi operasi di beberapa sektor karena kerugian besar. Serangan-serangan ini dikombinasikan dengan pertahanan yang teguh telah memaksa pasukan Rusia untuk menghabiskan lebih banyak sumber daya hanya untuk mempertahankan kesan adanya kemajuan yang stabil di seluruh garis depan. Mereka menilai kerugian yang meningkat dan perekrutan yang melambat mengancam taktik Rusia yang biasa, yaitu mengirim gelombang serangan berulang dan kelompok infiltrasi ke medan perang dengan intensitas dan biaya besar. Namun itu terjadi sebulan yang lalu, dan seperti yang kita tahu, banyak hal bisa berubah hanya dalam sebulan di medan perang Ukraina. Saat ini ada satu wilayah di mana para blogger militer dari kedua belah pihak tampaknya sepakat bahwa Ukraina sedang membuat kemajuan yang cukup signifikan. Zaporizhia Barat dan Selatan, termasuk wilayah yang diduduki Rusia di selatan. Serangan utama Rusia di Zaporizhia selama setahun terakhir atau lebih berfokus di timur, di mana oblast tersebut berbatasan dengan Oblast Dnipropetrovsk dan Oblast Donetsk. Setelah sebagian besar mengusir pasukan Ukraina dari Huliupola, mereka perlahan maju menuju Orikhiv, kota besar terakhir di selatan oblast yang masih dikuasai Ukraina. Namun, hadiah utama oblast ini ada di barat, yakni Zaporizhia. Dalam kampanye yang tersendat-sendat dan penuh kerugian akibat serangan drone Ukraina, mereka akhirnya berhasil maju ke utara lewat jalan raya M18. Akhirnya, mereka berhasil merebut wilayah Stepnohorsk dan mendekati Pavlivka. Mengamankan wilayah ini akan menjadi pijakan untuk menyerang Primorska, Malakatenivka, dan Veselyanka, pemukiman besar terakhir sebelum pinggiran kota. Pasukan Ukraina awalnya menggagalkan serangan dan kini melakukan serangan balasan keras. Pasukan Ukraina dilaporkan telah merebut kembali Stepnohorsk dan kini membersihkan sisa perlawanan di Pavlivka. Selanjutnya, atau lebih tepatnya lebih ke selatan karena mereka bergerak ke selatan, adalah Kamianska. Jika Ukraina merebut Kamianska, jalan ke Vasilivka akan terbuka lebar. Analis Rusia cemas dengan kemungkinan ini. Mereka khawatir upaya Ukraina ini bisa jadi bagian persiapan untuk merebut kembali Enerhodar, lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, apalagi jika melihat perkembangan di wilayah tersebut. PLTN ini sangat diperebutkan di Ukraina dan menjadi hambatan utama dalam upaya mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri perang. Rusia merebutnya saat invasi 2022 dan menghubungkannya ke jaringan listrik Rusia, menjadikan pembangkit ini sumber utama listrik wilayah pendudukan. Ukraina tentu saja menuntutnya kembali.
Rusia tentu saja menolak. Berbagai kompromi telah diusulkan. Yang paling menjanjikan jika Ukraina gagal mengusir Rusia dari wilayah yang diduduki adalah pembagian kekuasaan, mungkin dikelola pihak ketiga seperti Amerika Serikat. Namun, seperti poin ketidaksepakatan lain, belum ada yang berhasil sejauh ini. Sekedar pengingat cepat, jika Anda belum melakukannya, silakan berlangganan ke saluran ini. Di acara militer, kami menyajikan pembaruan harian tentang perkembangan militer global dan analisis terbaru yang menjelaskan maknanya. Tekan tombol berlangganan agar selalu update. Analis Rusia khawatir dorongan Ukraina lewat Stepnohorsk ke Vasilivka bertujuan membuka jalan serangan ke Enerhodar untuk merebut PLTN dari timur. Bersamaan dengan serangan ini, mereka menyebut pasukan Ukraina akan menyeberangi sungai Dnipro dari utara, menciptakan serangan dua arah yang sulit ditekan. Namun, kemajuan ke arah timur kota itu bukan satu-satunya tanda bahwa sesuatu yang besar mungkin sedang terjadi di wilayah tersebut. Analis Rusia juga menyoroti perintah evakuasi wajib baru-baru ini yang dikeluarkan oleh otoritas Ukraina di dalam dan sekitar kota Nikopol. Terletak di bagian Oblast Dnipropetrovsk sebelah barat Zaporizhia, yang merupakan ibu kota oblast dan dikenal dengan sebutan akrab oleh penduduknya, distrik Nikopol hanya berjarak sekitar 4 mil dari PLTN, meskipun berada di sisi berlawanan sungai Dniper. Pada 12 Mei, semua 28 keluarga dengan anak-anak di Novokievka dan Ilinka dekat Maranets, serta Visi Tarasivka dekat Marivka, bersama dengan penduduk satu jalan di desa Maranets dan 100 jalan di Nikopol, diperintahkan untuk dievakuasi dalam waktu 1 bulan oleh administrasi militer regional. Secara resmi, ini dilakukan untuk melindungi warga dari penembakan dan pemboman Rusia yang makin intensif. Secara tidak resmi, evakuasi ini akan membuka jalur langsung untuk serangan ke Enerhodar. Dalam beberapa minggu terakhir, pasukan Ukraina mengubah jalan raya M14 di selatan Enerhodar menjadi neraka logistik bagi Rusia. Kini, jalan ini bukan lagi jalan biasa. Dikenal di Rusia sebagai Jalan Raya 218 Avtorodovskaya, jalan ini membentang dari timur ke barat, menghubungkan daratan utama Rusia dengan Crimea, Kherson yang diduduki, Mykolaiv di barat dan garis depan di timur. Jalan ini dulunya jadi jalur utama pergerakan sipil dan militer, juga koridor logistik Rusia untuk pasokan, bahan bakar dan pos komando, namun kini tidak lagi. Pers Rusia mengakui jalan kehidupan berubah jadi jalan kematian akibat serangan intens drone dan rudal Ukraina dalam beberapa minggu terakhir. Rekaman yang dirilis 21 Mei menunjukkan makin banyak kendaraan hancur di pinggir jalan, mirip kuburan massal. Rekaman yang terverifikasi lokasinya yang dirilis keesokan harinya juga menunjukkan pasukan Ukraina menyerang truk Rusia di Jalan Raya H20 Mariupol, kota Donetsk, jalan yang telah banyak dihambat oleh pasukan Ukraina dalam beberapa minggu terakhir. Situasi di M14 makin berbahaya sehingga Kepala Pendudukan Rusia di Oblast Kherson, Vladimir Saldo, mengeluarkan dekret pekan lalu yang membatasi pergerakan kendaraan barang di salah satu bagian M14. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dengan pengecualian hanya untuk militer dan barang-barang penting, merupakan pengakuan langsung bahwa jalan raya tersebut telah menjadi terlalu berbahaya untuk transportasi biasa. Serangan-serangan ini mengganggu logistik Rusia dan mempersulit pasokan di garis depan serta Crimea. 14 merupakan jalur darat utama yang menghubungkan semenanjung dengan wilayah pendudukan. Jika Ukraina ingin merebut kembali Enerhodar lewat serangan mendadak, serangan itu terjadi di wilayah yang Ukraina inginkan untuk menggagalkan upaya Rusia mendatangkan bala bantuan. Sekarang kita harus menekankan pada tahap ini bahwa semua ini hanyalah spekulasi. Hanya sedikit informasi dari Ukraina yang menunjukkan serangan ke Enerhodar sedang direncanakan. Tapi itulah yang biasanya Anda harapkan dari serangan mendadak. Ukraina pernah melakukan kesalahan dengan secara luas mengumumkan niatnya untuk melakukan serangan balasan besar pada tahun 2023, sehingga memberi waktu bagi Rusia untuk akhirnya membangun pertahanan yang sukses. Namun, mereka mungkin telah belajar dari kesalahan tersebut. Keheningan mutlak mendahului serangan besar Ukraina berikutnya, yaitu penyerbuan ke Kursk pada tahun 2024 yang benar-benar mengejutkan Rusia. Jika ada serangan mendadak ke Enerhodar, kemungkinan paling kecil Anda pertama kali mendengarnya adalah dari Zelensky atau panglima tertingginya, Oleksandr Syrskyi. Ada juga kemungkinan bahwa dorongan melalui Stepnohorsk, perintah evakuasi di Nikopol, dan terutama serangan-serangan di M14 hanyalah bagian dari strategi luas dan efektif Ukraina untuk tahun 2026 seperti yang disoroti oleh ISW.
Lembaga tersebut menyatakan pasukan Ukraina meningkatkan serangan jarak menengah dan interdiksi udara di medan tempur dalam beberapa bulan terakhir, menciptakan efek berantai dan menghambat kemajuan Rusia. Serangan-serangan ini juga memberikan dorongan bagi kemajuan Ukraina di darat. Namun, ada satu komponen kunci lain dari keberhasilan ini yang juga benar-benar mengejutkan Rusia: memutus akses mereka dari Starlink. Penilaian intelijen pertahanan AS yang telah dideklasifikasi sebelumnya menyebut langkah ini sebagai kunci kemajuan Ukraina di 2026. Starlink sangat penting bagi operasi Ukraina, baik di garis depan maupun serangan jarak jauh. Namun layanan ini tidak tersedia untuk Rusia. Rusia tetap mengumpulkan ribuan terminal Starlink ilegal yang diselundupkan dan makin bergantung pada perangkat itu. Sistem ini mengatasi kekurangan komunikasi lama dan memungkinkan koordinasi pasukan, operasi drone, serta penargetan artileri. Namun semuanya tiba-tiba berhenti di bulan Februari. Bekerja sama dengan SpaceX, perusahaan milik Elon Musk, tim Ukraina menerapkan pembatasan geografis untuk menonaktifkan terminal ilegal di zona pertempuran. Para pengamat setia laporan garis depan langsung menyadari dampaknya terhadap operasi Rusia. Sekarang intelijen Amerika Serikat telah mengonfirmasinya. Dampaknya makin parah karena Rusia merugikan diri sendiri dengan membatasi penggunaan Telegram. Aplikasi itu sering dipakai sebagai alternatif informal Starlink untuk sistem komunikasi terbatas. Pembatasan aplikasi itu sangat tidak populer di Rusia dan membuat masyarakat makin kecewa pada perang Putin dibanding faktor lain. Dan jika masyarakat umum saja sudah tidak senang, Anda bisa membayangkan bagaimana perasaan tentara Rusia di garis depan yang terus-menerus mendapat tekanan dari drone Ukraina terhadap perkembangan ini. Kehilangan konektivitas Starlink dan akses ke platform pesan secara bersamaan sangat menurunkan koordinasi di lapangan, yang langsung menyebabkan kebingungan antar unit dan mengacaukan rantai komando. Belakangan, media sosial ramai keluhan tentara Rusia soal Starlink mereka yang hilang. Satu orang perekam menendang alat penerimanya, yang lain memakai perangkatnya sebagai meja makan. Beberapa meminta bantuan publik, salah satunya berkata bahwa dalam semalam kami kembali ke zaman batu. Ukraina memanfaatkan momen ini untuk mengeksploitasi kekacauan tersebut dan maju ke depan. Otoritas Ukraina mengakui peran Starlink dalam kemajuan 2026, namun membantah itu satu-satunya alasan keberhasilan mereka. Operasi di selatan dimulai sebulan sebelum keputusan Starlink, kata Zelensky, menandakan itu hanya bagian dari kerangka yang lebih besar. Mantan Menteri Transformasi Digital dan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov setuju bahwa pembatasan terminal Starlink dan penggunaan drone jarak menengah membantu mengubah momentum ke pihak Ukraina. Rusia butuh beberapa bulan untuk menemukan solusi, namun kini mulai terlihat mereka menutup kelemahan mencolok ini. Untuk memulai, mereka telah merangkai modem LTE, bridge Wi-Fi, stasiun relay, dan jaringan mesh. Dan jaringan mesh yang relatif berteknologi rendah ini mulai menjadi gangguan. Modem jaringan mesh memungkinkan operator mengendalikan UAV pada jarak yang jauh melampaui cakrawala dengan membentuk rantai komunikasi di udara yang lebih sulit diganggu dan dapat mengalihkan data jika drone individu hilang. Lebih parahnya, Rusia membangun stasiun relay di perbatasan Belarus sehingga drone tetap terhubung saat melintasi Ukraina. Mungkin yang lebih menunjukkan, dalam jangka panjang, Rusia juga baru-baru ini meluncurkan satelit pertama yang pada akhirnya dimaksudkan untuk menjadi versi Starlink milik mereka sendiri. Pada 23 Maret, perusahaan Rusia Biro 1440 meluncurkan ke orbit rendah 16 satelit internet broadband pertama dari konstelasi Rasvet yang baru. Ini adalah langkah pertama dalam membangun infrastruktur yang ditargetkan memiliki setidaknya 300 satelit pada tahun 2030. Meskipun diposisikan oleh Rusia sebagai teknologi sipil seperti Starlink, sistem ini jelas memiliki dua fungsi penggunaan. Melihat masalah Rusia usai kehilangan akses Starlink, waktu peluncuran ini jelas menunjukkan prioritas utama adalah mengatasinya. Ada tanda-tanda bahwa hal ini sudah mulai memberikan dampak. Tayangan video berkualitas Starlink dari drone jarak jauhnya mulai bermunculan, sebuah peningkatan besar dari rekaman yang biasanya lebih buram yang dihasilkan drone-drone ini. Dampak seperti apa yang akan ditimbulkan oleh diperkenalkannya teknologi-teknologi baru ini masih harus dilihat ke depannya. Mungkin saja teknologi ini akan memungkinkan Rusia untuk merebut kembali inisiatif. Atau mungkin serangan Ukraina yang semakin berkembang akan mengabaikan mereka sebagai sesuatu yang tidak relevan. Kami akan terus memantau dan memberi kabar terbaru. Pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini. Saksikan video ini tentang bagaimana Ukraina membangun pasukan robot untuk memperluas kemajuannya.
Terima kasih telah menonton.